Bab 1166. Penyelamatan. Saat ini, bukan hanya di dalam dan luar rumah keluarga Gong saja. Di sebuah pulau di samping kota Hu, pertempuran besar juga sedang berlangsung. Di pulau itu, dua sosok saling memandang dari kejauhan. Salah satu di antara mereka tak lain adalah Bai Fengyan, yang terpaksa meninggalkan kota Hu beberapa hari lalu. Dan di hadapan Bai Fengyan berdiri seorang pria tua berambut putih. Orang tua berambut putih itu menatap Bai Fengyan dengan dingin dan berkata, "Bai Fengyan, kau harus tahu peraturan yang ditetapkan oleh Paviliun Bela Diri Negeri Naga. Seniman bela diri alam raja wilayah gelapmu tidak dapat memasuki wilayah negara naga." Wajah Bai Fengyan berubah muram saat dia berkata, "Saya mengerti aturannya, tetapi nyawa dipertaruhkan, dan saya harus menyelamatkan seseorang. Aku bisa berjanji padamu, aku tidak akan membunuh siapapun." Orang tua berambut putih itu menjawab dengan dingin, "Aku tidak peduli apakah kamu menyelamatkan seseorang atau tidak, aturan tidak bisa dilanggar." Biasanya lembut dan halus, Bai Fengyan tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Pakaiannya berkibar tak tertiup angin, wajahnya sangat gelap. "Jika sesuatu terjadi pada Zhou Yu, aku akan membuat kalian semua membayarnya dengan nyawa kalian." Orang tua itu tidak terpengaruh. "Tidak perlu mengancamku, aturan tidak bisa dilanggar." Mendengar ini, Bai Fengyan tidak berkata apa-apa lagi dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, laut di sekelilingnya diselimuti oleh energi telapak tangannya yang kuat, berubah menjadi seekor naga air, yang menyapu ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk melancarkan pukulan. Ledakan. Naga air itu langsung hancur oleh pukulan kuat lelaki tua itu. Serangan Bai Fengyan tentu saja tidak sesederhana itu, dia kemudian melompat dengan ganas, menuju langsung ke arah lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu, di arah lain kota Hu, di jalan sepi. Pada saat itu, sebuah kendaraan melaju kencang menuju kota Hu. Di dalam mobil duduk seorang pria tua dengan sikap yang sangat bermartabat. Orang ini bukan sosok biasa. Dia adalah Master Paviliun dari seluruh Paviliun Bela Diri Negeri Naga, Xiao Ce. Saat mobil melaju kencang, tiba-tiba, dua sosok muncul di jalan di depan tanpa peringatan. Kedua sosok itu meninju mobil itu secara bersamaan. Bam! Pukulan kuat itu mengenai bagian depan mobil. Mobil itu langsung kehilangan kendali dan terlempar keluar sambil berguling. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh melompat keluar dari dalam mobil. Tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Ce. Xiao Ce menatap dingin kedua orang di jalan. Seniman bela diri alam raja. Kedua pria itu menyeringai dingin. "Tuan Xiao, Anda benar-benar bersedia merendahkan diri untuk bepergian dengan mobil ke kota Hu. Tapi, apakah kau sungguh mengira kami tidak akan melihatmu seperti ini?" Mendengar kata-kata mereka, wajah Xiao Ce berubah gelap. "Karena kau tahu aku adalah Master Paviliun, beraninya kau menghalangiku. Apakah kau benar-benar mengira hanya kalian berdua saja yang bisa menghentikanku?" Salah satu dari keduanya terkekeh pelan. "Tuan Paviliun yang terhormat, sangat kuat, sungguh, kami tidak ingin berselisih dengan Anda jika tidak perlu. Tetapi, kami punya alasan yang tidak bisa diabaikan. Kamu tidak bisa memasuki kota Hu. Setidaknya tidak hari ini." Xiao Ce mendengar ini dan menyipitkan matanya. "Aku tidak salah paham, kau adalah Raja Alam Keluarga Su. Dan kau, Raja Kerajaan Keluarga Han." Xiao Ce langsung menunjukkan identitas mereka. "Mantan Menteri Paviliun Bela Diri terbunuh karena kalian berdua bergabung. Dan sekarang kau benar-benar bergerak melawan Zhou Yu. Sepertinya kota Hu memang perlu dibersihkan. Mengingat kau akan keluar untuk mati hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu." Saat dia berbicara, sosok Xiao Ce menghilang. Saat dia muncul kembali, Raja Bela Diri dari keluarga Han sudah dipukul oleh Xiao Ce, menyemburkan darah dan terpental mundur. Melihat serangan Xiao Ce yang tegas dan kejam, wajah Raja Bela Diri keluarga Zhu berubah. Dia mundur cepat sambil berteriak mendesak, "Apa yang kamu tunggu? Cepat serang!" Bersamaan dengan perkataan Raja Bela Diri keluarga Zhu, beberapa aura seniman bela diri alam raja langsung muncul dari hutan lebat di kedua sisi jalan, semuanya menyerang Xiao Ce. Pertarungan antara seniman bela diri alam raja terjadi begitu saja. Keluarga Gong. Melihat Zhou Yu benar-benar memicu aura emas dari Golden Demon Blade. Wajah Jiang Xiu dan dua orang lainnya berubah jelek, mata mereka menampakkan keseriusan. Mereka telah menyaksikan taktik Zhou Yu sebelumnya. Dengan pedang iblis emas, Zhou Yu benar-benar dapat mengalahkan ahli seperti Li Chanfeng. Sekarang, dengan peningkatan aura emas, mereka bertiga yang bekerja sama mungkin tidak dijamin bisa mengalahkan Zhou Yu. Saat itu, Jiang Xiu melirik Mo Yuan. "Saudara Mo, aku tahu kamu punya gulungan formasi.
Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sekarang kita harus mengandalkan benda ini untuk memastikan keberhasilan 100% dalam membunuhnya. Mendengar Jiang Xiu menyebutkan gulungan formasi, mata Mo Yuan berkedut, menampakkan ekspresi ragu-ragu. Gulungan formasi yang disebutkan Jiang Xiu memang dimiliki Mo Yuan. Tetapi itu adalah alat penyelamat hidupnya, sangat berharga, dan dia benar-benar enggan menggunakannya di sini. Jiang Xiu memperhatikan perlawanan Mo Yuan dan segera berkata, "Singkirkan Zhou Yu, dan kami semua berjanji untuk memberi kompensasi padamu. Kami pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Bukankah kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya? Apa yang membuatmu ragu-ragu?" Mo Yuan mendengar ini dan menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan benda seperti gulungan dari mantelnya. Zhou Yu tidak tahu formasi apa yang ada di gulungan Mo Yuan, tetapi formasi apapun yang dibuat menjadi gulungan pastilah merupakan formasi utama. Kalau terjebak oleh formasi besar, itu akan jadi masalah. Karena itu, ia segera berencana untuk menyerang lebih dulu. Namun, Mo Yuan selangkah lebih maju dan langsung membuka gulungan formasi. Didampingi oleh cahaya perak, Zhou Yu merasa seolah-olah sebuah sangkar dari surga dan bumi langsung melingkupinya. Dia segera mengayunkan pedangnya untuk menebas, tetapi bahkan dengan peningkatan aura emas, pedang iblis emas tidak dapat menembus kurungan itu. Lalu, tawa dingin Mo Yuan terdengar. "Zhou Yu, berhentilah berjuang. Ini adalah formasi penjara, begitu terjebak, hanya ada satu jalan keluar, kematian. Pasrahkan saja pada nasibmu." Bab 1167. Alam suci akhir. Zhou Yu awalnya terkejut, lalu ekspresi main-main muncul di wajahnya. "Formasi Fan Long. Apakah itu yang dikatakan bisa menjebak Raja Bela Diri?" tanya Zhou Yu. Mo Yuan mencibir dan berkata, "Baguslah kau tahu. Sekarang, kau bisa menghapus kultivasimu sendiri dan menyerahkan cakram roh surgawi kuning. Kami mungkin akan mengampuni nyawamu." Zhou Yu terdiam sejenak, lalu secara mengejutkan mengeluarkan cakram roh surgawi kuning dari dadanya. Melihat pemandangan ini, Mo Yuan dengan bersemangat berkata, Baguslah kau tahu tempatmu, tapi menyerahkan cakram roh surgawi kuning sekarang sudah terlambat. Kau masih perlu menghapus kultivasimu sendiri." Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Zhou Yu duduk bersila di tanah. "Kamu, apa yang kamu rencanakan?" Mo Yuan memarahi. Zhou Yu menatapnya dengan pandangan dingin. "Formasi Fan Long dapat menjebak sekaligus melindungi. Awalnya, aku berniat mempelajari benda ini saat aku kembali, tapi karena kau sudah memberiku tempat perlindungan yang bagus, aku akan melihat keajaiban apa yang dimiliki benda ini sekarang." Dengan itu, Zhou Yu hanya duduk bersila dan mulai mempelajari cakram roh surgawi kuning. Sebenarnya, dia telah menyelidikinya dengan kekuatan roh primordial. Diagram formasi ini memang formasi Fan Long. Dia tidak dapat memahami formasi Fan Long lebih baik lagi. Formasi Fan Long yang sesungguhnya memang dapat menjebak seniman bela diri alam raja. Akan tetapi, formasi yang dibuat dalam bentuk diagram tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencapai efek yang begitu mengerikan. Meski begitu, menjebak seseorang di Holy Realm komplete tetap bukan masalah. Zhou Yu tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia belum mencapai titik di mana dia bisa menghancurkan formasi tersebut. Tentu saja, jika dia maju lebih jauh, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi, dia mengarahkan pandangannya pada cakram roh surgawi kuning. Jika dia dapat menyerap energi spiritual darinya, dia mungkin dapat menerobos ke tahap akhir Ki Refining Saint Realm. Saat itu, menghancurkan formasi itu hanya masalah jentikan tangan. Adapun apakah dia akan diganggu, itu sama sekali bukan suatu kekhawatiran. Sebab, jika energinya tidak habis, formasi Fan Long tidak dapat dipatahkan dari luar. Dia baru saja menyelidiki, dan energi dalam formasi Fan Long cukup memadai, bertahan 1 atau 2 jam tanpa masalah. Namun, Mo Yuan dan yang lainnya di luar formasi tidak tahu apa yang direncanakan Zhou Yu. Pada saat ini, Jiang Xiu melihat Zhou Yu meletakkan cakram roh surgawi kuning di telapak tangannya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak bagus, dia bermaksud menyerap energi spiritual dari cakram roh surgawi kuning. Mo Yuan, cepat singkirkan formasi ini. Wajah Mo Yuan sangat jelek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Setelah formasi Fan Long dikerahkan, formasi itu tidak dapat dibuka kecuali energinya habis, apalagi dihilangkan. Mendengar ini, Jiang Xiu segera menghunus pedangnya dan mulai menyerang formasi Fan Long. Namun, formasinya bagaikan perisai berlian, tidak bergerak sedikit pun. Di dalam formasi, Zhou Yu telah mengaktifkan keterampilan Taichu, memasukkannya ke dalam cakram roh surgawi kuning. Dengan pengaktifan keterampilan Taichu, energi spiritual dalam cakram roh surgawi kuning segera ditarik keluar. Dalam sekejap,
Gelombang energi spiritual yang padat memasuki tubuh Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu sangat terkejut dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka kalau energi spiritual di dalam cakram roh surgawi kuning akan begitu kaya, bahkan lebih padat daripada energi spiritual di tanah leluhur klan Gudarah. Hanya satu sirkulasi, dan dia merasakan jalur kultivasi pemurnian ki-nya yang stagnan, tiba-tiba telah maju satu tingkat. Merasakan efek yang menakjubkan, Zhou Yu menjadi luar biasa gembira. Dia tanpa malu-malu mengerahkan seluruh upayanya untuk mengaktifkan keterampilan Taichu, dengan rakus menyerap energi spiritual di dalamnya. Sementara itu, di luar, Jiang Xiu dan yang lainnya mulai mati-matian menyerang formasi Fan Long, tetapi formasi Fan Long tetap sangat kokoh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Pada saat yang sama, Zhou Yu yang berada di dalam formasi tidak terpengaruh sedikitpun. Adegan ini berlangsung sekitar 1 jam. Saat itu, cakram roh surgawi kuning, yang awalnya berkilauan dengan cahaya kuning redup, telah berubah sepenuhnya menjadi kuning tua. Namun, tubuh Zhou Yu dikelilingi kabut, energi spiritual melonjak. Pada saat ini, di luar, Chen Chunan, yang sedang menghancurkan formasi, menebas formasi Fan Long dengan pedangnya, dan secara mengejutkan, sebuah retakan muncul pada formasi tersebut. Melihat pemandangan ini, Chen Chunan tertegun sejenak dan kemudian langsung menunjukkan ekspresi gembira. Formasi Fan Long tidak dapat bertahan lagi. Ini akan segera hancur. Namun, saat suaranya baru saja selesai, dia melihat Zhou Yu di dalam formasi, dan tiba-tiba sebuah cahaya 4 warna memancar dari tubuhnya. Tontonan ini langsung menarik perhatian semua orang, dan orang-orang dari 4 kekuatan teratas yang menonton dari kejauhan semuanya berseru. Apa yang sedang dilakukan Zhou Yu? Dari jauh, Han Minghao bertanya dengan marah. Di samping Han Minghao, Paman Li tertegun, lalu segera teringat sesuatu dan berseru. Tidak, hentikan dia segera. Dia akan segera menerobos. Mendengar ini, Zhu Tanggong yang ada di sampingnya juga ikut panik. Zhou Yu sudah sulit dihadapi, jika dia berhasil menerobos, akan lebih merepotkan lagi. Zhu Tanggong berteriak dengan cemas. Bunuh dia cepat. Jiang Xiu dan yang lainnya tidak perlu diingatkan, mereka sudah mulai menyerang formasi itu dengan sekuat tenaga. Di antara semua orang yang hadir, hanya Gong Ke yang memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Wajahnya penuh kegembiraan, dia berdoa dalam hatinya. Tuan Zhou, Anda harus berhasil. Keluarga Gong kita telah menyinggung 4 kekuatan besar. Hanya dengan mendapatkan perlindungan Tuan Zhou, kita dapat terus bertahan dan berkembang di kota Hu. Pada saat yang sama, Zhou Yu di dalam formasi tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, aura mengerikan meletus dari tubuhnya dan melesat ke langit. Terobosan ke tahap akhir Ki Refining Sein Realm akhirnya tercapai. Dan pada saat itu, suara retakan terdengar. Retakan. Di bawah serangan panik Jiang Xiu dan yang lainnya, formasi Fan Long akhirnya kehabisan energinya, dan diagram formasi itu pun lenyap menjadi ketiadaan. Bab 1168. Kekuatan melambung. Begitu formasi sangkar hancur, Chen Chunan dan Mo Yuan keduanya menyerang Zhou Yu untuk menyerangnya. Menghadapi serangan gabungan mereka, Zhou Yu mencibir, lalu dengan acuh tak acuh mengangkat pedangnya dan menyerang. Ledakan. Ki sejati emas merah dari pedang setan emas berubah menjadi bayangan pedang emas raksasa sepanjang 3 zang, menebas ke arah mereka berdua. Chen Chunan dan Mo Yuan hanya merasakan kekuatan pedang apokaliptik menyapu ke arah mereka. Pada saat itu, mereka merasakan sensasi tercekik yang tak terlukiskan. Wajah mereka berubah drastis saat mereka mati-matian melawan. Namun, pedang angin gila dan pedang jurang hitam di tangan mereka tampak begitu rapuh dan menyedihkan di hadapan bayangan pedang emas. Yang mengejutkan, mereka langsung terputus. Saat berikutnya, bayangan pedang emas menebas ke arah kepala mereka. Keduanya dipenuhi keputusasaan, bahkan telah mempersiapkan diri untuk kematian. Namun, bayangan pedang yang menakutkan itu berhenti hanya 1 inci di atas kepala mereka. Setelah itu, bayangan itu menghilang, digantikan oleh tatapan mata dingin Zhou Yu. Zhou Yu, yang memegang pedang setan emas, tetap mengarahkan pedangnya di atas kepala mereka, lalu berbicara dengan dingin. Pergilah sendiri atau mati. Zhou Yu tidak memberikan pukulan mematikan. Sebaliknya, dia memberi mereka pilihan. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir dengan orang-orang ini, bahkan membunuh mereka secara langsung pun tidak akan menjadi masalah. Namun kini dia masih menjadi Menteri Paviliun Bela Diri. Sebelum dia memimpin Paviliun Bela Diri bangkit sepenuhnya, dia tidak akan gegabah menyinggung orang-orang ini. Wajah Mo Yuan berubah beberapa kali, akhirnya membungkuk dengan kulit pucat dan berkata, Aku mengaku kalah. Saya akan segera pergi. Setelah Mo Yuan menyerah, ekspresi Chen Chunan pun berubah, dan dia segera berkata, Jangan ganggu aku. Saya juga mengaku kalah.
Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Maaf, orang lain bisa, tapi Anda tidak bisa. Saat berbicara, mata Zhou Yu memancarkan niat membunuh. Chen Chunan gemetar seluruh tubuhnya, segera menyadari adanya masalah. Ketakutan tampak di wajahnya, pupil matanya mengecil, dan seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi bayangan dan berlari keluar. Dalam sekejap, dia tiba di luar rumah keluarga Gong. Melihat ini, Zhou Yu mencibir. Mencoba melarikan diri. Dia segera menggunakan langkah pegunungan dan sungai, menghilang dari tempatnya berdiri. Saat berikutnya, Chen Chunan yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan krisis kematian mendekat, wajahnya berubah, dan dia hendak mengerahkan Gang Jin untuk bertahan. Tetapi, engah. Rasa dingin menjalar di dadanya, tubuhnya terhenti, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Hanya untuk melihat ujung pisau mencuat dari dadanya. Anda. Chen Chunan tidak percaya Zhou Yu telah menyusulnya begitu cepat. Aku mohon padamu, ampuni aku. Di ambang hidup dan mati, Chen Chunan memilih untuk memohon belas kasihan. Namun, Zhou Yu hanya tersenyum dingin. Terlambat. Dengan tiba-tiba menggoyangkan pedang iblis emas di tangannya. Diiringi letusan dahsyat gerombolan pedang, tubuh Chen Chunan langsung tercabik-cabik oleh gerombolan pedang. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhou Yu berbalik. Tatapannya dingin menyapu Jiang Xiu, Li Chanfeng, Mo Yuan, dan lainnya. Ketiga ahli daftar manusia teratas ini, termasuk Jiang Xiu, setelah melihat tatapan Zhou Yu, semuanya memasang ekspresi tidak senang, mata mereka menghindari kontak dengan mata Zhou Yu. Dan sebagai mereka yang mengundang keempat ahli daftar manusia untuk membantu, anggota dari 4 keluarga kekuatan utama juga tampak muram. Untuk mendapatkan cakram roh surgawi kuning, mereka telah membayar harga yang sangat mahal, mengirimkan seniman bela diri alam raja dan mengundang para ahli daftar manusia. Tanpa diduga, inilah hasilnya. Ini adalah kehilangan yang sampai ke rumah leluhur mereka. Selain itu, perwakilan keluarga mereka, setelah kembali ke keluarga masing-masing, harus menanggung tanggung jawab terkait. Konsekuensi dari tanggung jawab ini sudah cukup untuk membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala di keluarga mereka selama bertahun-tahun. Pada saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keempat ahli alam raja itu. Jika keempat ahli alam raja dapat mengalahkan atau membunuh alam raja keluarga Gong, akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Namun, saat itu juga, 6 ahli alam raja yang terlibat dalam pertarungan sengit pun ikut berhenti bertarung. Padahal, meski kelihatannya intens, mereka tidak melakukannya secara habis-habisan. Karena mereka semua paham, bahwa tokoh terpenting malam ini adalah Zhou Yu. Jika Zhou Yu terbunuh, keluarga Gong tentu tidak akan terus bertarung sampai mati. Demikian pula, jika Zhou Yu tidak terbunuh, ahli bela diri alam raja keluarga Gong akan melindungi Zhou Yu sampai mati, yang akan memicu pertarungan putus asa di antara para ahli alam raja, yang merupakan hal yang ingin dihindari oleh para ahli alam raja dari keempat keluarga. Dengan demikian, setelah melihat Zhou Yu mengalahkan Jiang Xiu dan yang lainnya, konflik di antara 6 ahli alam raja terhenti tanpa diskusi lebih lanjut. Para ahli alam raja dari 4 kekuatan teratas masing-masing menatap dingin ke arah anggota klannya masing-masing, lalu dengan muram meninggalkan keluarga Gong. Ini membuat situasinya menjadi sepenuhnya jelas. Keluarga Han, keluarga Zhu, kamar dagang Tianyu, dan keluarga Ao, semuanya bersiap untuk segera meninggalkan keluarga Gong. Akan tetapi, saat mereka hendak pergi, Zhou Yu menghentikan mereka. Zhou Yu, dengan pedang setan emas, berdiri di pintu masuk rumah keluarga Gong, mengamati kerumunan dengan dingin. Apakah aku memberimu izin untuk pergi? Mendengar kata-kata ini, orang-orang dari keluarga Han dan 4 kekuatan besar lainnya menunjukkan amarah. Han Minghao meraung. Zhou Yu, kau sudah mengambil barangnya, dan membunuh orang itu. Apalagi yang kamu inginkan? Zhou Yu mencibir. Kau pikir kau bisa menghancurkan keluarga Gong yang baik-baik saja dan pergi begitu saja tanpa hukuman? Zhu Tanggong pun tidak dapat menahan diri. Zhou Yu, apa sebenarnya maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Zhou Yu dengan tenang berkata. Sangat sederhana. Jika Anda merusak barang orang lain, Anda harus menggantinya. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan menuntut terlalu banyak. Setiap faksi membayar 20 miliar sebagai kompensasi. Begitu uangnya diterima, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau mencoba membunuh Menteri Paviliun Bela Diri, dan bahkan jika aku membantai kalian semua, itu masih bisa dibenarkan. Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak mencobanya? Bab 1169. Kompensasi. Menghadapi permintaan yang diajukan oleh Zhou Yu, Zhu Tanggong dari keluarga Zhu, setelah ragu sejenak, langsung setuju. Tuan Zhou, keluarga Zhu kami bersedia membayar untuk menyelesaikan masalah ini.
Tidak ada banyak permusuhan antara Tuan Zhou dan keluarga Zhu kami. Peristiwa hari ini memang memaksa kami untuk bertindak, tetapi terlepas dari itu, ini memang kesalahan keluarga Zhu sejak awal, dan kami bersedia membayar kompensasinya. Kata-kata Zhu Tanggong secara halus mengungkapkan keinginan untuk berdamai dengan Zhou Yu. Mungkin karena kekuatan dan potensi luar biasa yang ditunjukkan Zhou Yu, menyebabkan keluarga Zhu menjadi waspada. Jika dia tidak dapat dieliminasi, maka mereka hanya dapat membuat hasil seri. Tentu saja, mungkin saja keluarga Zhu hanya berpura-pura bersikap damai, sementara di balik layar, mereka mungkin merencanakan balas dendam yang lebih besar. Apa kebenarannya, hanya Zhu Tanggong yang tahu. Zhou Yu tidak mengungkapkan pikiran tersembunyi Zhu Tanggong, sebaliknya, dia mengganti topik dan berkata, Tuan Zhu, mungkin Anda tidak mendengar saya dengan jelas. Kompensasi 2 miliar ini bukan untuk saya. Ini untuk keluarga Gong. Kau sudah melukai keluarga Gong sampai sejauh ini, apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Mendengar kata-kata ini, Gong terkejut dan menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Tuan Zhou, selama keadaan sudah tenang, bukankah kompensasi tidak diperlukan? Zhou Yu terkekeh. Mengapa tidak? Apa yang seharusnya diminta, harus diminta. Zhou Yu berkata, menyiratkan lebih banyak lagi. Kemudian, dia menoleh ke Zhu Tanggong. Apa? Apakah kamu punya pertanyaan? Pada saat ini, Zhu Tanggong merasa sangat sedih, tetapi menghadapi Zhou Yu, dia tidak berani menunjukkannya sedikitpun. Zhu Tanggong menarik napas dalam-dalam. Tuan Zhou, tidak masalah. Saya akan segera meminta seseorang mentransfer uangnya ke rekening keluarga Gong. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan kepada bawahannya, yang langsung pergi menanganinya. 10 menit kemudian, akun keluarga Gong menerima 2 miliar dari keluarga Zhu. Melihat deretan angka yang mencengangkan di akun itu, Gong tiba-tiba tampak memahami sesuatu. Tujuan Zhou Yu melakukan ini sebenarnya bukanlah untuk kompensasi, ia mengikat keluarga Gong kepadanya. Selama mereka mengambil uang ini, mereka pasti akan menjadi sasaran 4 kekuatan besar di masa depan, dan saat itu, satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah Zhou Yu. Menyadari niat Zhou Yu, Gong terguncang. Taktik Zhou Yu jauh melampaui imajinasinya. Namun, itu yang terbaik. Keluarga Gong memang bermaksud untuk menjalin hubungan dengan Zhou Yu, dan setelah kejadian ini, keluarga Gong kini terikat dengan Zhou Yu. Ini mungkin bukan hal buruk. Memikirkan hal ini, dia menatap Zhou Yu dalam-dalam dan kemudian berkata, Tuan Zhou, kami sudah menerima uangnya. Zhou Yu mengangguk ringan. Kamu bisa pergi sekarang. Mendengar kata-kata ini, Zhu Tanggong menarik napas dalam-dalam, mengucapkan terima kasih, dan kemudian bergegas pergi bersama anggota keluarga Zhu. Melihat Zhu Tanggong pergi, Ao Zie datang sambil tersenyum paksa. Saya sudah mentransfer uangnya ke rekening keluarga Gong. Setelah Zhu Tanggong membayar, Ao Zie tampaknya tidak bermaksud menciptakan lebih banyak kerumitan. Dia segera mentransfer uang itu ke rekening keluarga Gong. Setelah menyelesaikan ini, dia menoleh ke Zhou Yu dan berkata, Tuan Zhou, saya permisi dulu. Dengan itu, dia pun pergi bersama rakyatnya. Mengikutinya, Wang Hongshan dari kamar dagang Tianyu juga membayar dan pergi bersama kelompoknya. Akhirnya, hanya Han Minghao dari keluarga Han yang tersisa. Han Minghao sejuta kali enggan, tetapi kini hanya keluarga Han yang tersisa. Mereka tidak berani melawan Zhou Yu lagi. Han Minghao menahan amarahnya dan mendekati Zhou Yu. Uang keluarga Han kami juga telah ditransfer ke rekening keluarga Gong. Setelah mengatakan ini, Han Minghao siap untuk pergi. Akan tetapi, tepat pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba menghalangi jalannya dengan pedangnya. Orang lain bisa lulus dengan pembayaran, tapi Anda tidak bisa. Mendengar ini, wajah Han Minghao berubah. Zhou Yu, aku sudah melakukan apa yang kau katakan, apalagi yang kau inginkan. Zhou Yu mencibir. Aku sudah mengampuni nyawamu terakhir kali, tapi kau berani memprovokasiku lagi. Kali ini, uang saja tidak akan cukup. Setelah berkata demikian, pedang setan emas di tangan Zhou Yu bergetar, dan sesaat kemudian, kilatan emas melintas. Han Minghao hanya merasakan hawa dingin dari bahunya. Dia menoleh dan melihat lengan kirinya telah hilang. Luka di bahunya, sebesar mulut mangkuk, mengucurkan darah. Tidak seorang pun menduga Zhou Yu benar-benar akan menyerang Han Minghao secara langsung. Saat semua orang bereaksi, Paman Li adalah orang pertama yang menyerbu ke depan, melotot marah ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, keluarga Han kami sudah mentransfer uang kepadamu, apa yang kamu lakukan? Zhou Yu mencibir. Bukankah aku sudah jelas tadi? Kamu. Paman Li penuh amarah, tetapi tidak berani menunjukkannya kepada Zhou Yu. Dia hanya bisa melotot tajam ke arah Zhou Yu, lalu menopang pinggang Han Minghao dan pergi dengan penuh frustrasi.
Dengan kepergian keempat kekuatan utama ini, seluruh harta keluarga Gong tersisa hanya Zhou Yu, Jiang Xin, dan anggota keluarga Gong. Dua seniman bela diri alam raja dari keluarga Gong mendatangi Zhou Yu dan berulang kali menyampaikan rasa terima kasih mereka. Zhou Yu tentu saja mempertahankan sikap rendah hati dalam menanggapinya. Setelah pertukaran sopan, Zhou Yu hendak pergi bersama Jiang Xin dan yang lainnya. Tiba-tiba Gong Ke memanggilnya. Tuan Zhou, ayah saya mengetahui semua yang Anda lakukan barusan dan beliau sangat berterima kasih kepada Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Zhou punya waktu. Bab 1170. Tanda-tanda ramalan. Mendengar ini, Zhou Yu setuju tanpa ragu. Tidak masalah. Masalah yang melibatkan 4 kekuatan utama dan 4 petarung teratas dalam daftar manusia telah terselesaikan. Sekarang, keingintahuan terbesar Zhou Yu adalah mengapa keluarga Gong dengan sukarela memberinya cakram roh surgawi kuning. Terlebih lagi, dia merasa tatapan mata Gong Ke tampak agak tidak biasa. Apa cerita sebenarnya di balik ini? Hanya dengan pergi ke sana dia dapat mengetahuinya. Jadi Zhou Yu setuju tanpa ragu. Mendengar persetujuan Zhou Yu, Gong Ke dipenuhi rasa gembira. Itu bagus. Tuan Zhou, silakan ikut saya. Saya akan mengantar Anda beristirahat dulu, lalu saya akan mengundang ayah saya. Saya akan mengatur pertemuan kalian. Oke. Di bawah bimbingan Gong Ke, Zhou Yu tiba di paviliun tepi danau di belakang perkebunan keluarga Gong. Gong Ke memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan teh dan menuangkan secangkir untuk Zhou Yu. Sekitar 10 menit kemudian, Gong Ke datang sambil mendorong kursi roda. Seorang pria tua duduk di kursi roda. Meskipun lelaki tua itu tidak tampak sangat tua, kakinya telah kehilangan sensasi sama sekali. Saat melihat Zhou Yu, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelisah, bahkan mencoba berdiri dari kursi roda. Ayah, jangan gelisah. Gong Ke segera menenangkannya. Kemudian dia menoleh ke Zhou Yu dan berkata, Tuan Zhou, ini ayah saya. Ayah, ini Tuan Zhou Yu, kepala paviliun bela diri kota Hu saat ini. Pada saat ini, Zhou Yu secara proaktif berdiri dan mendekati lelaki tua itu. Orang tua itu dengan gembira menggenggam tangan Zhou Yu dan berkata, Halo, Tuan Zhou. Saya Gong Siqiang. Zhou Yu menjawab dengan sopan. Halo, Gong tua. Setelah salam singkat, Zhou Yu berbicara. Pak Tua Gong, Anda tidak tampak sangat tua, mungkin belum 50 tahun, tetapi tubuh Anda tampaknya telah mengalami kerusakan parah, kehilangan banyak vitalitas dan darah, sehingga Anda tampak menua. Mendengar ini, Gong Siqiang tersenyum pahit. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Zhou memiliki seni bela diri dan keterampilan medis yang luar biasa. Pertemuan hari ini benar-benar membuktikan bahwa reputasinya memang pantas. Memang, ketika aku masih muda, untuk melenyapkan musuh, aku pernah meminum pil untuk menguras vitalitas dan darahku. Kemudian, meskipun aku berhasil mengalahkan musuhku, aku tetap berakhir dalam kondisi ini. Zhou Yu mengangguk dan menyatakan simpati. Dia tidak melanjutkan topik ini tetapi malah mengalihkan fokusnya dan langsung bertanya. Gong tua, kalau aku tidak salah, keluarga Gongmu dipaksa untuk menghadiri apa yang disebut perjamuan keluarga ini. Ekspresi Gong Siqiang terhenti, lalu dia mendesah dan mengangguk. Ya, Tuan Zhou, Anda sudah melihatnya. Akar dari segalanya adalah cakram roh surgawi kuning itu. Keluarga Gong saya secara tidak sengaja mendapatkan cakram ini dari seorang pedagang barang antik. Awalnya, kami tidak terlalu memperhatikannya sampai seorang tetua keluarga menemukan sifat asli cakram tersebut. Saat itu, setelah mengetahui bahwa cakram itu adalah kunci untuk membuka tanah roh kuno, seluruh keluarga terkejut. Tak lama kemudian, saya menyadari bahwa itu masalah yang sensitif dan langsung meminta keluarga untuk merahasiakannya. Namun, entah bagaimana, rahasia ini tetap bocor. Pada malam rahasia itu bocor, para ahli top dari pasukan utama kota Hu datang mengetuk pintu, mencoba merebutnya. Akibatnya, keluarga Gong saya kehilangan beberapa pengawal terlatih. Dalam 2 hari berikutnya, para ahli dari berbagai kekuatan besar mencoba berbagai cara untuk merebutnya. Saya sangat memahami bahwa dengan kekuatan keluarga Gong, kami tidak dapat menyimpan benda ini. Oleh karena itu, untuk mencegah keluarga Gong menjadi korban konflik antar kekuatan besar ini, saya memutuskan untuk mengadakan perjamuan terbuka dan memberikan kentang panas ini. Jadi, itulah sebabnya semua yang terjadi hari ini terjadi. Setelah mendengar kata-kata Gong Siqiang, Zhou Yu mengerutkan kening. Lalu bagaimana dengan pedang iblis emas? Mengapa kamu memberikan cakram roh surgawi kuning kepadaku? Gong Siqiang tersenyum pahit. Mengenai pedang iblis emas, sebenarnya ini terkait dengan sebuah ramalan, yang mungkin tidak Anda percayai, Tuan Zhou. Zhou Yu berkata dengan tenang. Katakan padaku dulu. Gong Siqiang menarik napas dalam-dalam dan berkata.
Pedang iblis emas diperoleh oleh keluarga Gong kami 20 tahun yang lalu dan disimpan di ruang belajarku. 10 tahun yang lalu, seorang guru dari gerbang Bagua mengunjungi dan berbincang dengan saya di ruang belajar. Setelah melihat pedang iblis emas, dia melakukan ramalan untukku. Menurut ramalannya, pedang iblis emas ini akan menemukan pemiliknya 10 tahun kemudian, dan dia bahkan meramalkan waktu yang tepat. Lagi pula, dia juga memberitahuku bahwa 10 tahun kemudian, keluarga Gong akan menghadapi musibah besar. Jika pemilik pedang iblis emas tidak dapat ditemukan sebelum musibah itu, keluarga Gong akan hancur. Pada titik ini, Gong Xiqiang menatap Zhou Yu. Dan waktu yang diramalkan sang guru adalah hari ini. Mendengar ini, Zhou Yu kembali terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar legenda tentang guru dari gerbang Bagua. Jika Gong Xiqiang tidak berbohong, maka guru gerbang Bagua ini memang luar biasa, mampu meramalkan kejadian 20 tahun ke depan. Ini kedengarannya sungguh terlalu fantastis. Namun, karena Zhou Yu pernah mengalaminya sebelumnya, dia tidak terlalu terkejut. Terlebih lagi, saat Gong Xiqiang sedang menceritakan masalahnya, sentuhan ilahi, Zhou Yu terus merasakan keadaan Gong Xiqiang. Dapat dipastikan bahwa dia tidak berbohong. Sejujurnya, awalnya saya juga tidak percaya, sampai hari ini, ketika saya melihat Anda, Tuan Zhou, menaklukkan pedang iblis emas dan mengalahkan 4 petarung Heavenly Pride dari daftar manusia. Barulah saat itulah saya percaya bahwa Anda adalah orang yang disebutkan dalam ramalan Master Gerbang Bagua. Jadi, aku perintahkan Gongke untuk mengundangmu. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya. Gong Tua, kudengar ada 4 kunci menuju Tanah Roh Kuno, apakah kau tahu situasi 3 lainnya saat ini? Bab 1171. Xiao Ce melepaskan kekuatannya. Gong Xiqiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, kunci Tanah Roh Kuno memang memiliki 4 bagian. Tapi hanya satu yang muncul di kota Hu, yaitu yang ada di tanganmu. Saat itu, keluarga Han, keluarga Su, keluarga Ao, dan kamar dagang Tianyu diam-diam membentuk aliansi untuk merebut cakram roh ini dari keluarga Gongku, lalu mereka berempat akan bersama-sama mengendalikannya. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain mengirimkannya. Sedangkan untuk 3 bagian lainnya, dari apa yang kupelajari, 1 ada di ibu kota, 1 di gurun barat, dan yang terakhir, belum ada kabar. Hanya dengan mengumpulkan keempat cakram roh, Tanah Roh Kuno dapat dibuka. Mendengar ini, Zhou Yu langsung bertanya. Apakah ada cukup energi spiritual di Tanah Roh Kuno? Ya. Gong Xiqiang mengangguk mengiyakan. Bukan hanya energi spiritual, tetapi juga pengobatan spiritual dan pil roh, dan semuanya adalah harta karun yang telah lama hilang, sungguh tak ternilai harganya. Siapapun yang mampu mengendalikan Tanah Roh Kuno dapat melatih setidaknya selusin, bahkan lebih, ahli tingkat atas di jalur pemurnian Qi, dan menjadi kekuatan bela diri terkuat di negeri naga. Itulah sebabnya faksi-faksi ini begitu gila memperebutkan cakram roh surgawi kuning ini. Mendengar ini, Zhou Yu akhirnya mengerti. Tak disangka, di balik cakram roh surgawi kuning ini, tersimpan makna yang amat besar. Tampaknya meskipun dia mendapatkan cakram roh surgawi kuning, masalahnya di masa mendatang tidak akan berkurang. Akan tetapi, dengan temperamen Zhou Yu, selama barang itu ada di tangannya, dia tidak akan melepaskannya. Tepat sekali, dia juga sangat tertarik dengan Tanah Roh Kuno ini. Di jalan sepi di sebelah barat kota Hu. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi bergejolak hebat, seluruh jalan hancur total. Namun di atas reruntuhan itu, banyak sosok muncul. Aura orang-orang ini sangat kuat, mereka semua adalah ahli alam raja. Jika orang luar melihat ini, mereka mungkin akan langsung ketakutan setengah mati. Begitu banyak ahli alam raja, dikhawatirkan semua kekuatan alam raja di kota Hu telah berkumpul di sini. Secara teori, begitu banyak ahli alam raja seharusnya cukup untuk menyapu bersih segalanya. Namun, pada saat ini, ekspresi orang-orang ini sangatlah jelek. Karena, yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang lelaki tua. Orang tua inilah yang sendirian membunuh 4 ahli alam raja mereka. Mereka adalah para ahli alam raja. Kekuatan-kekuatan ini perlu menghabiskan sumber daya dan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkannya. Setiap ahli alam raja adalah alasan mendasar mengapa sebuah faksi dapat berdiri di kota Hu. Tiba-tiba kehilangan 4 orang, tidak peduli faksi mana, mereka tidak dapat menanggungnya. Dan orang tua ini tidak lain adalah Master Pavilion Bela Diri Negeri Naga, Xiao Ce. Xiao Ce menginjak-injak ahli alam raja yang sekarat hingga mati, lalu melihat ke arah kerumunan di depannya. Kelompok seniman bela diri alam raja ini, menghadapi tatapan Xiao Ce, sangat ketakutan hingga mereka mundur berulang kali. Mata Xiao Ce menunjukkan sedikit ejekan, lalu menatap seseorang di kerumunan. Orang ini adalah Raja Alam dari keluarga Han, Han Sudong.
Han Sudong, ingatkan kau ketika aku masih muda, aku pernah memperingatkanmu untuk mendisiplinkan keluarga Han di kota Hu. Namun, kau menganggap perkataanku seperti angin lalu. Selama bertahun-tahun, keluarga Hanmu telah bersekutu dengan kekuatan lain, terus-menerus menargetkan cabang paviliun bela diri Hu Cheng, bahkan membunuh menteri paviliun tersebut. Apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun? Apakah kau benar-benar berpikir markas besar Wu Ge tidak tahu apa-apa? Karena kalian semua ada di sini hari ini, mari kita selesaikan semuanya. Han Sudong juga penuh amarah. Xiao Che, apakah kau benar-benar berpikir kau sendiri yang dapat mengguncang semua kekuatan di kota Hu? Kalau kau tidak takut mati, ayo, bahkan jika kita kehilangan lebih banyak orang hari ini, aku akan membunuhmu, Master Paviliun Bela Diri, di sini dan sekarang. Setelah mengatakan ini, dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, teleponnya berdering. Han Sudong melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang, lalu mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah pucat. Sekelompok sampah tak berguna. Setelah mengumpat, Han Sudong langsung menghancurkan ponselnya. Orang di sebelahnya langsung bertanya, apa yang telah terjadi? Wajah Han Sudong penuh amarah. Rencana melawan keluarga Gong gagal. Keempat sampah dari daftar manusia itu semuanya dikalahkan oleh Zhou Yu. Orang-orang di sekitar terkejut mendengarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu banyak pasukan mereka, mengerahkan begitu banyak raja bela diri, hanya untuk menahan Xiao Che, memberi waktu bagi keempat ahli daftar manusia untuk melenyapkan Zhou Yu. Namun tak disangka, mereka membayar harga yang sangat mahal di sini, tetapi dikalahkan di sana. Hal ini membuat mereka semua marah saat itu. Tetapi mendengar berita ini, Xiao Che malah tertawa gembira hingga ke langit. Bagus. Sangat bagus. Anak ini, Zhou Yu, dia benar-benar tidak mengecewakanku. Mendengar tawa nakal Xiao Che, wajah Han Sudong tampak sangat muram. Dia tetap berwajah tenang dan berkata, Xiao Che, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi lebih dulu. Setelah Han Sudong pergi terlebih dahulu, para raja bela diri yang tersisa juga pergi dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, hanya Xiao Che yang tersisa. Xiao Che tidak menghentikan mereka karena, bagaimanapun juga, dia tahu betul kekuatannya tidak akan mampu menampung begitu banyak orang secara bersamaan. Terlebih lagi, tujuan utamanya adalah Zhou Yu, karena Zhou Yu tidak terluka, dia tidak perlu bertarung sampai mati. Lagi pula, masalah di kota Hu tidak bisa diselesaikan hanya dengan perkelahian dan pembunuhan. Tapi, bocah Zhou Yu ini benar-benar mengejutkanku. Sepertinya paviliun bela diriku punya masa depan yang menjanjikan, hehe. Bab 1172. Rencana Zhou Yu. Rumah keluarga Gong. Pada saat ini, Zhou Yu sama sekali tidak menyangka bahwa Master Paviliun dari Paviliun Bela Diri Negeri Naga yang bergengsi telah membunuh 4 ahli alam raja demi dirinya. Dia pun tidak tahu seberapa tinggi statusnya yang telah meningkat di hati Master Paviliun Bela Diri Negeri Naga. Pada saat ini, dia baru saja belajar dari Gong Sikian tentang Tanah Roh Kuno dan 4 Cakram Roh. Dia tetap diam, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Keluarga Gong yang melihat hal itu tidak mengganggunya. Setelah beberapa lama, Zhou Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Gongke. Gongke baru saja hendak menanyakan sesuatu ketika dia melihat Zhou Yu tiba-tiba mengeluarkan cakram roh surgawi kuning dan langsung melemparkannya kepadanya. Gongke terkejut, namun dia bereaksi cepat dan menangkap cakram roh surgawi kuning. Tuan Zhou, apa yang sedang Anda lakukan? Gongke bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Anggota keluarga Gong lainnya juga bingung. Apa yang direncanakan Zhou Yu? Hanya untuk mendengar Zhou Yu berkata dengan tenang. Karena cakram roh surgawi kuning itu milik keluarga Gongmu, aku akan mengembalikannya kepadamu. Tuan Zhou. Ekspresi Gongke berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan. Keluarga Gong kami dengan tulus memberikannya kepada Anda. Kami hanya berharap keluarga Gong bisa melewati krisis ini, tidak lebih. Lagi pula, cakram roh surgawi kuning memiliki makna yang sangat penting. Setelah dengan susah payah memberikannya kepada Zhou Yu di depan umum, jika tersiar kabar bahwa cakram itu telah kembali ke keluarga Gong, maka keluarga Gong akan menghadapi kehancuran. Namun, Zhou Yu hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Silakan saja dan simpan dengan tenang. Lagi pula, semua orang sekarang tahu bahwa cakram roh surgawi kuning ada di tanganku. Selama aku tidak mengatakan apapun, tidak ada seorang pun di luar yang akan tahu. Sambil berkata demikian, Zhou Yu menatap Gongke dengan pandangan yang dalam, dengan senyum misterius di wajahnya. Tapi, bukankah kamu tertarik dengan tanah roh kuno? Gongke masih bingung dan merasa gelisah. Zhou Yu tersenyum tipis.
Bukankah masih ada cakram roh keempat yang belum muncul? Aku akan mencarinya, mungkin aku akan menemukannya. Gong Ke akhirnya mengerti maksud Zhou Yu. Zhou Yu akan mencari cakram roh yang terakhir. Tetapi, barang ini belum ada petunjuk sejauh ini, kemana Zhou Yu akan pergi untuk menemukannya. Gong Ke sangat bingung. Namun Zhou Yu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia berdiri dan berkata kepada Gong Ke dan ayahnya. Terima kasih atas keramah tamahan kalian berdua. Aku masih ada urusan lain, jadi aku permisi dulu. Kemudian, dia melirik Jiang Xin dan Paman Wang. Ayo pergi. Setelah itu, dia pergi bersama Jiang Xin dan Paman Wang. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya pergi, Gong Ke berkata dengan tatapan bingung. Ayah, Zhou Yu benar-benar mengembalikan cakram roh kepada kami. Dengan cara ini, kita bisa sedikit bermanuver secara diam-diam. Kita bahkan mungkin mendapatkan bagian dari tanah roh kuno. Gong Xiqiang mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Masalah ini, tidak sebaik yang kamu pikirkan. Gong Ke terkejut. Gong Xiqiang menghela nafas. Dengan mengembalikan cakram roh surgawi kuning kepada kita, itu berarti dia membawa kita ke kapalnya. Lagi pula, dia sedang memuji keluarga kita dengan tindakan ini. Dia tidak sepenuhnya percaya pada kita. Mendengar ini, Gong Ke merenung sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ayah, menurut ayah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gong Xiqiang berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Yu, anak ini, memiliki potensi yang tak terbatas. Kini setelah ia memimpin paviliun bela diri, dinamika kekuatan di kota Hu pasti akan mengalami perubahan yang signifikan. Seperti kata pepatah, masa sulit menghasilkan pahlawan. Ini mungkin bukan hal buruk bagi keluarga Gong kami. Namun, selama proses ini, kita harus membangun hubungan yang cukup kuat dengan Zhou Yu. Perkataan Gong Xiqiang dengan jelas menunjukkan keputusannya untuk sepenuhnya berpihak pada Zhou Yu. Di satu sisi, hal itu disebabkan oleh ramalan dari ahli gerbang Bagua bertahun-tahun yang lalu. Di sisi lain, itu juga karena bakat yang ditunjukkan Zhou Yu. Mendengar ini, Gong Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayah, mengerti. Setelah meninggalkan keluarga Gong, Jiang Xin merasakan ketidakadilan terhadap Zhou Yu. Zhou Yu, cakram roh surgawi kuning adalah sesuatu yang kau pertaruhkan nyawamu, mengapa kau mengembalikannya kepada mereka? Dalam pandangan Jiang Xin, selama Zhou Yu membawa barang itu kembali ke markas besar Wu Ge, di seluruh kota Hu, siapa yang berani mencuri dari markas besar Wu Ge? Dengan cara ini, Zhou Yu pada dasarnya akan mengendalikan 1/10 dari tanah roh kuno, yang merupakan sumber daya yang sangat besar dan tak terukur. Namun, Zhou Yu terkekeh. Saya punya alasan untuk melakukan ini. Kata-kata keluarga Gong tidak bisa sepenuhnya dipercaya, jadi saya harus membuat mereka memihak saya agar interaksi dengan mereka di masa mendatang lebih mudah. Jika aku membiarkan mereka menyingkirkan masalah cakram roh surgawi kuning, mereka bisa tetap aman dan netral, yang mana itu tidak menguntungkanku. Mendengar ini, Jiang Xin langsung mengerti. Dia menatap Zhou Yu dan berkata, saya tidak menyadari Anda memiliki strategi sedalam itu. Zhou Yu terkekeh. Keputusasaan mengajarimu. Menyelesaikan kata-katanya, Zhou Yu bersiap untuk pergi dan kembali ke paviliun bela diri. Namun, dia dihentikan oleh Jiang Xin. Jangan terburu-buru untuk kembali. Datanglah ke rumahku untuk berkunjung nanti. Ayahku bilang dia sangat perlu menemuimu. Paman Jiang mencariku. Zhou Yu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Tak lama kemudian, ketiganya kembali ke keluarga Jiang. Jiang Dongcheng, melihat Zhou Yu kembali dengan selamat, juga menghela napas lega, lalu mengundang Zhou Yu untuk duduk. Setelah beberapa pertukaran singkat, Zhou Yu bertanya langsung. Paman Jiang, ada apa, mengapa Anda ingin menemui saya? Jiang Dongcheng tidak bertele-tele dan berkata langsung. Zhou Yu, saat kamu berada di keluarga Gong, beberapa insiden besar terjadi di kota Hu, hampir semuanya berhubungan denganmu. Bab 1173. Dua hal. Zhou Yu terkejut. Acara besar apa? Jiang Dongcheng berkata dengan suara yang dalam. Di Pulau Sungai Li di sebelah timur kota Hu, dua raja bela diri bertarung sengit, dan salah satunya masih berkerabat denganmu. Siapa? Masyarakat Naga Hitam, Bai Fengyan. Zhou Yu tampak terkejut. Bukankah dia meninggalkan negeri naga? Jiang Dongcheng mengangguk. Benar sekali, tapi kali ini dia kembali khusus untukmu. Konon, setelah mengetahui insidenmu dengan keluarga Gong, dia bergegas kembali lebih awal, tetapi dihentikan oleh Raja Bela Diri dari Aula Hukuman. Akhirnya, setelah mendengar bahwa kamu aman, dia berhenti dan pergi. Mendengar ini, Zhou Yu merasakan kehangatan mengalir dalam hatinya.
Meskipun dia tidak berinteraksi lama dengan Bai Fengyan memang seorang pria yang setia. Sekalipun bukan kepadanya, itu adalah kepada orang yang perlu diselamatkannya. Zhou Yu mengangguk. Paman Jiang, saya mengerti. Jiang Dongcheng melanjutkan. Hal kedua adalah Xiao Ce, Master Paviliun Bela Diri Negara Naga, secara pribadi datang ke kota Hu hari ini. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Tuan Paviliun dari Paviliun Bela Diri, Xiao Ce. Meskipun dia adalah anggota Paviliun Bela Diri dan sekarang menjabat sebagai kepala Paviliun Bela Diri kota Hu, dia belum pernah melihat atasan ini, hanya mendengar tentangnya. Akan tetapi, pengangkatannya sebagai kepala Paviliun Bela Diri kota Hu ditandatangani langsung oleh pria ini. Zhou Yu segera bertanya, untuk apa dia ke sini? Jiang Dongcheng berkata dengan penuh arti. Ketika kau dikepung oleh 4 ahli daftar manusia teratas dari keluarga Gong, para ahli alam raja lainnya dari keempat kekuatan itu semuanya menyerang senior Xiao Ce. Pada akhirnya, senior Xiao Ce membunuh 4 dari mereka. Sisanya, setelah mengetahui bahwa 4 ahli daftar manusia teratas dikalahkan, semuanya mundur. Mendengar ini, seluruh tubuh Zhou Yu bergetar. Dia langsung mengerti. Tidak mengherankan pada perjamuan keluarga Gong, hanya 4 raja bela diri yang datang dari 4 kekuatan utama, sisanya pergi untuk berhadapan dengan Xiao Ce. Xiao Ce ini benar-benar ganas, berani menantang semua raja bela diri dari 4 kekuatan sendirian dan membunuh 4 di antaranya. Ini sungguh mengesankan. Zhou Yu terkejut dan memikirkan sesuatu. Jiang Dongcheng mengangguk. Itu benar. Mungkin karena kinerjamu di kota Hu selama ini, dia jadi lebih menghargaimu. Jadi, kali ini dia bertindak sendiri, di satu sisi, untuk mengintimidasi kekuatan di kota Hu, dan di sisi lain, untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa kaulah orangnya. Dengan cara ini, di masa depan, siapapun yang ingin menyakitimu harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan amarah senior Xiao Ce. Mendengar kata-kata Jiang Dongcheng, Zhou Yu semakin bingung. Dia belum pernah melihatku, dan aku tidak mengenalnya, mengapa dia melakukan ini? Hanya karena dia menghargaiku. Lalu dia bertarung melawan begitu banyak pendekar alam raja. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hal itu tampak agak tidak dapat dipercaya. Jiang Dongcheng tertawa. Zhou Yu, kamu tidak mengerti senior Xiao Ce. Senior Xiao Ce di Paviliun Bela Diri dapat dikatakan sebagai pemimpin absolut yang tak terbantahkan. Masalah ini, kalau mau dibicarakan, harus kembali ke 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, Paviliun Bela Diri mengalami kemunduran dari puncaknya. Akar penyebabnya adalah kebangkitan kekuatan-kekuatan besar ini. Mereka mencoba segala cara untuk merusak Paviliun Bela Diri, menyebabkan banyak ahli meninggalkannya, yang mengakibatkan penurunan kekuatan Paviliun Bela Diri secara signifikan. Kemudian, senior Xiao Ce menjadi Master Paviliun. Selama puluhan tahun, ia terus memodifikasi sistem Paviliun Bela Diri, memperkuat kekuatannya, memulihkan prestisenya, dan di bawah kendalinya, Paviliun Bela Diri perlahan-lahan menjadi stabil. Namun, karena hal ini, ia juga menjadi duri dalam daging bagi kekuatan-kekuatan besar dimanapun. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba segala cara untuk melawan Paviliun Bela Diri secara terbuka dan diam-diam, tetapi karena kehadiran senior Xiao Ce, mereka tidak berani bersikap terlalu lancang. Namun, siapapun yang punya mata dapat melihat, senior Xiao Ce sudah tua, berapa tahun lagi dia bisa bertahan. Jadi sekarang, dia paling menghargai bakat. Dia perlu menemukan penerus yang paling cocok untuk masa depan Paviliun Bela Diri. Pada titik ini, Jiang Dongcheng menatap Zhou Yu dengan dalam. Zhou Yu tertegun. Paman Jiang, kau tidak akan mengatakan dia ingin melatihku sebagai penggantinya, kan? Jiang Dongcheng terkekeh. Tidak secepat itu, tapi kurasa setelah kejadian ini, kau mungkin sudah memasuki jangkauan pengamatannya. Pada titik ini, nada bicara Jiang Dongcheng tiba-tiba menjadi serius. Zhou Yu, aku juga harus mengingatkanmu, justru karena ini, akan ada lebih banyak orang yang mencari masalah denganmu di masa depan. Mereka mungkin tidak datang secara terbuka, tetapi mereka pasti akan datang secara diam-diam. Tidak ada yang ingin Paviliun Bela Diri menghasilkan seseorang yang lebih kuat dari Xiao Ce di masa depan. Zhou Yu terkekeh. Paman Jiang, apakah mereka melebih-lebihkan aku? Jiang Dongcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan remehkan visi pasukan besar ini. Terlebih lagi, kemenanganmu melawan 4 jenius teratas daftar manusia hari ini hampir melampaui apa yang dicapai senior Xiao Ce di usiamu. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Kalau begitu, aku lebih tertarik. Biarkan mereka datang. Jiang Dongcheng melihat reaksi Zhou Yu dan merasa bahwa semua yang dikatakannya tidak ada gunanya. Orang ini sama sekali tidak takut. Dia mendesah. Zhou Yu, alasan aku datang menemuimu hari ini adalah karena seseorang ingin bertemu denganmu. Senior Xiao Ce.
Bab 1174. Keputusan keluarga Han. Senior Xiao Ce. Zhou Yu terkejut dan buru-buru bertanya. Jiang Dongcheng mengangkat bahu, lalu mengeluarkan teleponnya. Tuan Paviliun Tua Xiao, saya akan menyerahkan telepon itu kepada Zhou Yu sekarang. Setelah berbicara, dia menyerahkan telepon kepada Zhou Yu. Zhou Yu tampak terdiam. Dia mengira Xiao Ce sendiri yang datang. Setelah Zhou Yu mengambil telepon, Jiang Dongcheng pergi bersama putrinya dan Paman Wang. Zhou Yu mengangkat telepon dan berkata, Kepala Paviliun, halo, ini Zhou Yu. Haha, Zhou Yu, aku pernah mendengar tentang apa yang kau lakukan di keluarga Gong. Bagus sekali. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Berdasarkan pemahamanku sebelumnya tentangmu, meskipun kekuatanmu lumayan, seharusnya itu tidak cukup untuk mengalahkan keempat anak kecil itu. Zhou Yu tidak menyembunyikannya dan menjelaskan secara singkat bagaimana dia menyerap energi spiritual dari cakram roh surgawi kuning, menerobos ke alam suci akhir. Setelah mendengarkan, Xiao Ce juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jalur pemurnian Qi, alam suci akhir, Qi sejati emas merah. Anak baik, kamu cukup berani, tapi juga beruntung. Jalur pemurnian Qi pada dasarnya kuat, dan dengan Qi sejati emas merah yang telah disempurnakan, tampaknya kau tak terkalahkan di bawah alam raja. Zhou Yu tersenyum sedikit. Terima kasih atas pujiannya, Master Paviliun. Xiao Ce tersenyum ringan. Jangan terlalu puas diri, nak. Meskipun kekuatanmu saat ini luar biasa, bukan berarti tidak ada bahaya sama sekali. Di kota Hu, ada banyak orang yang bisa mengambil nyawamu. Meskipun saya melakukan intervensi hari ini dan berhasil menghalangi banyak orang, tetap saja akan ada orang yang mengambil risiko. Saat Anda menangani masalah, jadilah lebih cerdas. Jangan mengikuti jejaknya. Pada titik ini, nada bicara Xiao Ce tiba-tiba berubah menjadi agak sedih. Zhou Yu terkejut. Xiao Ce terdiam beberapa saat sebelum berkata, apa yang terjadi padanya? Saat itu, dia berencana pergi ke kota Hu untuk memulihkan reputasi Paviliun bela diri kota Hu, tetapi dia dibunuh. Lupakan saja, jangan bahas masa lalu. Zhou Yu, ingatlah, berhati-hatilah dalam segala hal. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu nanti. Itu saja. Setelah itu, Xiao Ce langsung menutup telepon. Zhou Yu tahu bahwa suasana hati Xiao Ce sedang tidak baik, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Di ujung telepon yang lain, Xiao Ce sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Setelah menutup telepon, dia melihat keluar jendela. Orang tua itu sudah tertidur bertahun-tahun, kukira dia sudah menghilang dari dunia ini. Siapa sangka dia diam-diam membina murid yang begitu menantang surga. Hehe, sekarang semuanya jadi menarik. Keluarga Han. Demi cakram roh surgawi kuning, keluarga Han membayar harga yang sangat mahal dan merencanakannya dalam waktu yang lama, tetapi akhirnya malah membuat jenius nomor satu mereka, Han Minghao, kembali dengan tangan patah. Ayah Han Minghao, Han Jiantu, tampak muram saat dokter keluarga merawat luka Han Minghao. Matanya dipenuhi amarah. Dia dipenuhi kebencian terhadap Zhou Yu di hatinya. Pada saat yang sama, terjadi keterkejutan. Pertumbuhan Zhou Yu terlalu cepat. Baru sekitar sebulan lebih sejak dia tiba di kota Hu dan mengambil alih jabatan Menteri Paviliun Bela Diri kota Hu. Dia telah tumbuh sampai ke tingkat tersebut. Sekarang, Zhou Yu tidak bisa lagi dihadapi oleh para ahli alam suci. Setelah kejadian ini, Han Jiantu sangat menyadari bahwa untuk menghadapi Zhou Yu, mereka harus menggunakan ahli tingkat alam raja. Selain itu, harus cepat. Karena berdasarkan tingkat pertumbuhan Zhou Yu, jika 3 hingga 5 bulan berlalu dan dia berhasil menerobos lagi, bahkan para ahli alam raja mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika memang sampai pada titik itu, keluhan keluarga Han terhadap Paviliun bela diri selama bertahun-tahun sudah cukup bagi Zhou Yu untuk melenyapkan mereka 3 hingga 5 kali lipat. Han Jiantu memanggil Paman Li. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mencengangkan saat dia berbicara. Jika keluarga mengerahkan seniman bela diri alam raja, bisakah kau memastikan satu serangan membunuh? Ketika Paman Li mendengar ini, dia terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ekspresi Han Jiantu menjadi gelap. Apa maksudmu? Bahkan seniman bela diri alam raja pun tidak bisa menyingkirkannya. Paman Li berkata dengan ekspresi jelek. Satu seniman bela diri alam raja jelas tidak akan cukup. Setidaknya dibutuhkan 2. Hanya dengan begitu kau dapat memastikan satu serangan mematikan. Tubuh Han Jiantu gemetar. 2 seniman bela diri alam raja berhadapan dengan bocah alam suci. Paman Li mengangguk dengan susah payah. Meskipun kedengarannya berlebihan. Namun menurut pemahaman saya terhadap Zhou Yu, hal ini harus dilakukan. Mendengar ini, wajah Han Jiantu menjadi sangat muram.
Penting untuk diketahui bahwa seniman bela diri alam raja adalah kekuatan teratas di dunia bela diri negeri naga. Jumlah mereka sedikit, dan mereka seringkali dikontrol dengan ketat. Menyebarkan satu secara diam-diam mungkin saja dapat dilakukan, tetapi menyebarkan dua pasti akan menarik banyak perhatian. Terlebih lagi, mereka baru saja bersekutu dengan 4 kekuatan utama dan mengerahkan lebih dari selusin raja bela diri untuk menghadapi Xiao Che. Momen ini justru menjadi pusat perhatian. Melihat ekspresi Han Jiantu yang begitu muram, Paman Li ragu-ragu dan berkata, "Kepala keluarga, jika kita benar-benar ingin melenyapkan Zhou Yu, itu pasti tidak bisa dilakukan oleh keluarga kita sendiri. Mungkin kita bisa bergabung dengan keluarga Su, keluarga Ao, dan yang lainnya karena, bagaimanapun juga, mereka juga menderita kerugian di tangan Zhou Yu kali ini." Mendengar ini, kilatan cahaya melintas di mata Han Jiantu. "Kamu mengingatkanku. Kedua keluarga ini mungkin juga berpikir untuk menyingkirkan Zhou Yu sekarang." Kilatan jahat terpancar di mata Han Jiantu. Bab 1175. Aliansi Keluarga. Keluarga Su. Kegagalan Zhu Tanggong untuk kembali tentu saja menimbulkan keributan besar dalam keluarga Su. Namun, setelah memahami apa yang terjadi, Zhu Tangfeng, kepala keluarga Su, tidak menyalahkan Zhu Tanggong. Sebaliknya, ia memanggil seluruh keluarga untuk rapat. Di ruang konferensi, Zhu Tangfeng duduk di kursi utama, terdiam cukup lama, lalu berbicara. "Zhou Yu ini memang luar biasa. Masalah dengan keluarga Gong ini, sejujurnya tidak bisa disalahkan pada saudara ketiga. Namun, insiden ini telah memberi kita peringatan. Yaitu, Zhou Yu harus disingkirkan, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Lagi pula, hal itu harus dilakukan dengan cara apapun." Mendengar ini, saudara kedua, Zhu Tangcai, mengerutkan kening. "Kakak, apakah kamu melebih-lebihkan anak ini? Sehebat apapun dia hanyalah seorang pendekar alam suci. Lagi pula, setahu saya, tidak ada ahli alam raja di seluruh paviliun bela diri Hucheng, bahkan tidak ada satupun yang mendekati alam raja. Meskipun Xiao Che putus asa dan mencoba masuk ke kota Hu hari ini, dia tidak bisa menjamin jalan keluar yang aman. Jadi, saya yakin Zhou Yu tidak perlu dikhawatirkan. Kita bisa mencari kesempatan untuk melenyapkannya nanti." Zhu Tangfeng secara langsung meniadakan kata-kata saudara kedua. "Kakak kedua, kau terlalu meremehkan anak itu, Zhou Yu. Saya hanya bilang, masalah ini tidak bisa ditunda, harus segera ditangani. Saya sudah bulat pendirian, dan tidak ada lagi yang perlu dibahas." Zhu Tangfeng, yang memegang wewenang sebagai kepala keluarga, secara langsung menepis perkataan Zhu Tangcai. Zhu Tangcai tidak marah. Ia berkata dengan nada serius, "Menghilangkan anak ini segera juga dapat diterima. Keluarga Su kami akan langsung mengerahkan ahli alam raja untuk diam-diam membunuhnya." Zhu Tangfeng sekali lagi secara langsung membantah hal ini. Zhou Yu tidak seperti menteri paviliun bela diri sebelumnya. Terhadapnya, kita tidak boleh gegabah. Kita juga tidak boleh bertindak sendiri sebagai sebuah keluarga. Kalau tidak salah, Han Jian tua itu juga sedang cemas sekarang, ingin segera melenyapkan Zhou Yu. Setelah Ao Zie kembali ke keluarga, dia langsung dihukum oleh Dewan Tetua keluarga Ao. "Ao Zie, kali ini keluargamu membayar mahal hanya untuk cakram roh surgawi kuning, namun kau kembali dengan tangan hampa dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi keluarga Ao. Atas nama Dewan Tetua, saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini, semua jabatan dan hak Anda dalam keluarga dicabut." Mendengar pengumuman dari Dewan Tetua, wajah Ao Zie langsung berubah sangat pucat. Dia menatap pemuda lain yang duduk di dekatnya, Ao Zie. Ao Zie adalah kakak laki-lakinya secara saudara dan calon penerus keluarga Ao di masa depan. Namun, Ao Zie tidak berbicara saat ini. Ini juga bukan salahnya. Apa yang dilakukan Ao Zie kali ini benar-benar mempermalukan keluarganya. Sebagai penerusnya di masa depan, jika ia bertindak bodoh dalam hal ini, posisinya akan menjadi tidak stabil. Ketika Ao Zie melihat kakak laki-lakinya tidak berbicara, dia menggigil seluruh tubuhnya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya tanpa suara dan berkata dengan susah payah, "Saya terima hukumannya." Para anggota Dewan Tetua menatapnya dengan dingin, lalu menyuruhnya minggir. Setelah Ao Zie minggir, seseorang berdiri di Dewan Tetua. Dia adalah tetua kelima keluarga Ao. Tetua kelima menatap Ao Zie dan berkata, "Zie, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Ao Zie menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, "Saya punya 2 saran. Untuk referensi para tetua. Oh, mari kita dengarkan." Ao Zie berkata dengan sungguh-sungguh. Saran pertama adalah perdamaian. Konflik keluarga Ao dengan Zhou Yu tidak terlalu dalam, jadi sekarang kita harus langsung meminta maaf dan mencoba berteman dengannya.
Berdasarkan penelitian saya tentang Zhou Yu selama periode ini, kemungkinan besar dia akan setuju. Begitu Ao Ziyi selesai berbicara, seorang tetua langsung menolaknya. Perdamaian, tidak mungkin lagi sekarang. Meskipun keluarga Ao tidak memiliki banyak konflik dengan Zhou Yu, ada perseteruan yang belum terselesaikan dengan pavilion bela diri Hucheng. Perseteruan ini akan meletus suatu hari nanti, dan saat itu, anak itu hanya akan menjadi lebih kuat, menempatkan keluarga Ao pada posisi yang tidak menguntungkan. Ya memang, banyak tetua berbicara untuk mendukung pandangan ini. Melihat situasi ini, Ao Ziyi melanjutkan. Karena perdamaian tidak mungkin, maka satu-satunya pilihan adalah perang. Kita harus melenyapkannya. Ao Ziyi adalah sosok yang berwibawa. Ia berbicara dengan tegas, tanpa ragu-ragu. Seorang tetua memujinya dengan mengatakan, "Ini seharusnya sangat menentukan. Ziyi, apakah kamu punya ide spesifik?" Mata Ao Ziyi memancarkan cahaya dingin. Untuk menyelesaikan Zhou Yu, pertama-tama kita harus menghilangkan ancaman internal. Menangani masalah eksternal memerlukan penyelesaian masalah internal terlebih dahulu. Ziyi, siapa yang kamu maksud? Ao Ziyi menjawab dengan dingin. Zhao Da. Ya, benar. Menurut penyelidikan saya, sejak Zhou Yu tiba di kota Hu, Zhao Da telah memberinya banyak informasi. Ada hubungan yang tak terlukiskan di antara mereka. Wanita terkutuk itu, dia mungkin sudah dihancurkan oleh Zhou Yu. Ao Ziyi berkata dengan nada berbisa. Jadi, sebelum berurusan dengan Zhou Yu, kita harus berurusan dengannya terlebih dahulu. Mendengar perkataan Ao Ziyi, beberapa tetua junior tampak ragu-ragu. Lagi pula, Zhao Da hanyalah anggota tambahan dari keluarga Ao. Apakah benar-benar perlu mengambil tindakan terhadapnya? Namun tak lama kemudian, semua orang mencapai konsensus. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan tidak ada satu kesalahan pun yang dapat ditoleransi. Para tetua dengan cepat menyetujui pendekatan Ao Ziyi. Ao Ziyi mencibir. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk membawa Zhao Da kembali dulu. Kalau begitu, aku akan menghubungi keluarga Han dan keluarga Zhu untuk menangani Zhou Yu bersama-sama. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Keluarga Ao dengan cepat mencapai konsensus. Bab 1176. Membahas kerjasama. Kamar Dagang Tianyu. Pada saat ini, di dalam Kamar Dagang Tianyu, terjadi diskusi intens yang berlangsung. Inti pembicaraan tentu saja berkisar pada bagaimana menghadapi Zhou Yu. Sebagian besar peserta adalah mereka yang pernah berinteraksi dengan Zhou Yu sebelumnya. Di antara generasi muda ada dua tuan muda, Li Zerui dan Fan Xiong. Dari 18 Jenderal Tianyu, ada Go Hongcai, Jin Yidao, dan Wu Changjiang. Dari eksekutif tingkat tinggi, ada dua wakil presiden, Fan Tianlei dan Wang Hongshan. Kecuali Wang Hongshan, setiap kali yang lain menyebut Zhou Yu, mereka menggertakkan gigi, berharap dapat mencabik-cabik Zhou Yu. Masing-masing dari mereka telah mengalami kemunduran di tangan Zhou Yu, dan tidak hanya sekali. Li Zerui bahkan kehilangan jabatannya sebagai pewaris Kamar Dagang karena Zhou Yu. Tak perlu dikatakan lagi seberapa dalam kebencian mereka terhadap Zhou Yu. Namun Wang Hongshan merupakan pengecualian. Ia pertama kali bertemu Zhou Yu di keluarga Gong, dan meskipun Kamar Dagang Tianyu dipermalukan di sana, Zhou Yu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Wang Hongshan. Tatapannya sangat tajam, dan dia bisa melihat sekilas bahwa jika Zhou Yu tidak mati, dia pasti akan melambung seperti naga dan menjadi tokoh teratas di negeri naga. Oleh karena itu, idenya sebenarnya adalah untuk berteman dengan Zhou Yu. Saat semua orang menggertakkan gigi, Wang Hongshan langsung menyuarakan pikirannya. Saya percaya kita harus berdamai dengan Zhou Yu, termasuk pavilion bela diri Hucheng. Kita tidak boleh memiliki konflik dengan mereka. Kata-kata ini langsung memancing kemarahan semua orang. Fan Tianlei dan sebagian besar dari 18 jenderal semuanya melotot marah ke arah Wang Hongshan. Wakil Presiden Wang, apa maksudmu? Pada saat kritis ini, apakah kau mencoba mengkhianati kami? Berdamai dengan Zhou Yu. Berani sekali kau mengatakan itu. Apakah dia layak? Atau apakah kamu diam-diam menerima keuntungan dari Zhou Yu? Fan Tianlei mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan, nadanya penuh dengan pertanyaan dan paksaan. Wang Hongshan buru-buru menjelaskan, tetapi sia-sia. Suasana di seluruh ruang rapat semakin tegang dan penuh amarah. Dalam sekejap, Wang Hongshan menjadi sasaran kebencian semua orang. Sebenarnya, di dalam Kamar Dagang Tianyu, Presiden seringkali tidak berada di kota Hu, dan tidak ada satupun wakil presiden yang akur satu sama lain, jadi setiap kali ada kesempatan, yang satu akan mencoba menjatuhkan yang lain. Sederhananya, itu semua demi kepentingan. Pidato Wang Hongshan kebetulan memancing kemarahan publik, dan Fan Tianlei tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Melihat ekspresi marah orang banyak,
Wang Hongshan dengan marah menamparkan meja. Baiklah, karena kalian ingin berurusan dengan Zhou Yu, kalian bisa mengurusnya sendiri, aku tidak akan ikut. Dengan itu, Wang Hongshan meninggalkan ruang rapat dengan marah. Satu-satunya orang yang mengikuti Wang Hongshan keluar adalah Jenderal Fei Hong peringkat kedua dan Jenderal Liu Yun peringkat ke-8 di antara 18 Jenderal Tianyu. Keduanya adalah orang kepercayaan Wang Hongshan. Setelah meninggalkan ruang pertemuan, Jenderal Fei Hong memandang Wang Hongshan dan berkata, "Wakil Presiden Wang, Anda agak impulsif tadi. Fan Tianlei dan orang-orangnya pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka akan membawa masalah ini kepada Presiden dan menyusahkan Anda. Posisi Anda mungkin tidak aman." Jenderal Liu Yun juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wang Hongshan berkata dengan wajah tegas, "Tidak masalah. Mereka hanya orang-orang picik yang ingin menggunakan kekuatan kamar dagang untuk membalas dendam pribadi terhadap Zhou Yu. Saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Lebih dari itu, saya tidak akan hanya abstain, saya akan menghubungi Zhou Yu. Zhou Yu adalah seseorang yang layak mendapatkan aliansi yang kuat. Begitu kita bersekutu, manfaatnya mungkin jauh melampaui imajinasi kita." Melihat tekad Wang Hongshan, Jenderal Fei Hong dan Jenderal Liu Yun tidak berkata apa-apa lagi. "Saya akan menelepon Zhou Yu sekarang. Diskusikan masalah kemitraan." Pada saat ini, Zhou Yu baru saja selesai menelepon Xiao Che dan sedang minum teh di kantornya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu nomor yang tidak dikenal. Zhou Yu menekan tombol jawab. "Halo, Tuan Zhou, saya Wang Hongshan dari kamar dagang Tianyu." Zhou Yu mengangkat alisnya, terkejut menerima telepon dari Wakil Presiden Wang dari kamar dagang Tianyu. Zhou Yu berkata dengan tenang, "Ah, Wakil Presiden Wang, kenapa kau tiba-tiba meneleponku?" Wang Hongshan terkekeh. "Saya orang yang terus terang, jadi saya akan langsung ke intinya. Tuan Zhou, saya ingin membahas kerjasama dengan Anda." "Kerjasama?" Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka Wang Hongshan akan mengambil inisiatif mengusulkan kerjasama dengannya. Hal ini sungguh membuatnya terkejut. "Bagaimana kita bisa bekerja sama? Tolong, ceritakan lebih banyak." Wang Hongshan dengan cepat berkata, "Tuan Zhou, selain dari kamar dagang, secara pribadi, saya tidak punya keluhan apapun dengan Anda. Saya tidak ingin menempatkan diri saya berseberangan dengan Anda hanya karena dendam pribadi yang dimiliki oleh orang lain di kamar dagang. Pada titik ini, saya harap Anda bisa percaya pada saya. Mengenai kerjasama ini, saya ingin bekerja sama dengan Anda atas nama saya sendiri. Saya bisa memberikan informasi yang relevan, atau jika Anda membutuhkan obat herbal untuk alkimia, saya bisa menyediakan bahan-bahannya. Di masa depan, kita dapat secara bertahap memperdalam kerja sama kita." Mendengar ini, Zhou Yu langsung mengerti. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya Wakil Presiden Wang dikucilkan di kamar dagang Tianyu." Wang Hongshan tersenyum pahit. "Tuan Zhou, Anda sudah menemukan jawabannya. Jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Itulah situasi saat ini." Zhou Yu cukup senang dengan keterus-terangan Wang Hongshan. Tiba-tiba dia mengganti pokok bahasan dan berkata, "Jika Anda ingin menguasai kamar dagang Tianyu, syarat apa saja yang Anda butuhkan?" Mendengar kata-kata ini, Wang Hongshan langsung tercengang. Bab 1177. Wakil Presiden Pertama. "Tuan Zhou, apa yang Anda katakan?" "Mengendalikan kamar dagang Tianyu." Wang Hongshan mengulanginya dengan tidak percaya. Zhou Yu mengangguk. "Itu benar." "Apa?" Wakil Presiden Wang begitu pemalu sampai-sampai dia tidak berani memikirkannya. Setelah terdiam sejenak karena tertegun, Wang Hongshan segera menelan ludahnya. "Tentu saja tidak. Hanya saja, Anda mungkin tidak tahu situasi di kamar kami. Presiden kita adalah orang yang sangat tertutup, dan pengaruhnya sangat luas. Meskipun jarang hadir, ia mengendalikan semua pakar tingkat kerajaan di kamar dagang. Ini adalah kekuatan tertinggi. Sejujurnya, bahkan jika kita semua wakil presiden bersatu, kita tidak akan mampu menghadapinya. Jadi, keinginan untuk mengendalikan kamar dagang Tianyu hampir mustahil." Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan alisnya. Situasi kamar dagang Tianyu sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. "Jadi, apakah benar-benar tidak ada jalan?" tanya Zhou Yu. Wang Hongshan berpikir sejenak, lalu berkata, "Bukannya tidak ada. Saya sudah menyebutkan sebelumnya, presiden kami jarang berada di kota Ho, urusan Dewan Perwakilan Rakyat diputuskan oleh wakil presiden. Kami telah menetapkan posisi wakil presiden pertama secara internal. Jika saya bisa menjadi wakil presiden pertama, itu akan menjadi kendali tidak langsung Dewan Perwakilan Rakyat, yang mampu memutuskan banyak urusan Dewan Perwakilan Rakyat dan memobilisasi sebagian besar kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Presiden pertama. Zhou Yu menyipitkan matanya. Baiklah, lalu apa yang perlu kamu lakukan untuk menjadi Wakil Presiden pertama? Wang Hongshan menarik napas dalam-dalam dan berkata, pada kenyataannya, siapapun yang memiliki tinju terkuat akan menjadi Wakil Presiden pertama. Saat ini, para ahli tingkat kerajaan di kamar kami hanya mengikuti perintah Presiden, dan Wakil Presiden lainnya tidak memiliki pembantu tingkat kerajaan. Jika saya bisa didampingi oleh 1 atau 2 pakar tingkat kerajaan, posisi Wakil Presiden pertama niscaya akan menjadi milik saya. Lalu, apa kultivasi orang terkuat di bawahmu saat ini? Tanya Zhou Yu. Wang Hongshan buru-buru menjawab. Itu Jenderal Flying Hong, dia sudah berada di puncak alam Sein, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam raja, tapi dia sudah terjebak di anak tangga kecil ini selama lebih dari 5 tahun. Zhou Yu terkekeh. Bagaimana jika aku bisa membantunya menerobos ke alam raja? Begitu kata-kata ini diucapkan, bukan hanya Wang Hongshan, tetapi bahkan Jenderal Flying Hong dan Jenderal Flowing Cloud yang ada di dekatnya pun tercengang. Setelah itu, Wang Hongshan secara naluriah menggenggam erat teleponnya, ekspresinya gembira, nadanya bergetar. Tuan Zhou, apakah Anda serius? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Namun, untuk mencapai hal ini, dibutuhkan banyak obat spiritual langka, dan saya perlu secara pribadi memberikan jarum suntik. Poin terpentingnya adalah kultivasi Jenderal Flying Hong harus sepenuhnya mencapai puncak alam suci, menyentuh ambang alam raja. Tidak ada satupun kondisi ini yang boleh hilang. Mendengar Zhou Yu mengatakan bahwa dia akan menggunakan pengobatan spiritual, Wang Hongshan sebenarnya mulai mempercayai kata-kata Zhou Yu. Karena baru-baru ini, Zhou Yu berpartisipasi dalam penilaian Grandmaster Alkimia, dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang di eselon atas kota Hu. Kalau melalui cara lain, Wang Hongshan mungkin tidak akan percaya, tetapi kalau melalui obat pil, Wang Hongshan sedikitnya mempercayainya 60%. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Tanpa berpikir panjang, Wang Hongshan langsung menyetujuinya. Dibandingkan dengan melatih seorang seniman bela diri tingkat kerajaan, meskipun membutuhkan lebih banyak pengobatan spiritual, hal itu tetap sepadan. Lagi pula, pengobatan spiritual baginya sebagai wakil presiden sebenarnya bukanlah tugas yang sulit. Tuan Zhou, beritahu saya obat spiritual apa yang Anda butuhkan, saya akan segera menyiapkannya. Jika ini berhasil, aku bersumpah bahwa di masa depan, Kamar Dagang Tianyu pasti akan mengagumi paviliun bela diri Hucheng. Zhou Yu terkekeh. Apa yang diinginkannya adalah efek ini. Tentu saja, dia tidak takut Wang Hongshan mengingkari janjinya, karena dia adalah orang yang cerdas. Jika dia benar-benar membantu bawahannya menerobos ke alam raja, dia hanya akan semakin bergantung pada dirinya sendiri. Bahkan dengan mundur selangkah, jika Wang Hongshan mengingkari janjinya, Zhou Yu masih punya cara untuk merusak obatnya, dan bahkan jika mereka mencapai alam raja, dia bisa membuat mereka jatuh dari kekuasaan. Saat itu, mereka hanya akan jatuh lebih keras. Tidak masalah, kalau begitu mulailah bersiap. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu mencantumkan obat spiritual yang dibutuhkannya. Di ujung telepon yang lain, setelah mendengar ini, ekspresi Wang Hongshan berubah. Meskipun dia sudah siap secara mental, daftar obat spiritual yang dibutuhkan Zhou Yu masih membuatnya merasa tidak tenang. Perhitungan awal menunjukkan bahwa harga pasar untuk obat-obatan spiritual ini digabungkan mungkin melebihi 30 miliar. Ini hanya harga bahan, belum memperhitungkan tenaga kerja dan biaya lainnya. Jumlah uang ini membuat wakil presiden sedikit gemetar. Akan tetapi, untuk menumbuhkan seorang ahli tingkat kerajaan, ia harus mengertakkan gigi dan menghabiskannya. Wang Hongshan segera membuat keputusannya. Tidak masalah, Tuan Zhou, saya akan segera meminta seseorang untuk menyiapkannya. Setelah siap, saya akan menghubungi Anda. Zhou Yu mengangguk. Tidak masalah. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Zhou, saya harus mengingatkan Anda. Saat ini, Kamar Dagang Tianyu dipimpin oleh Fan Tianlei, dan mereka sedang mendiskusikan cara untuk menargetkan Anda. Setahu saya, keluarga Han, keluarga Ao, dan keluarga Zhu juga sedang berdiskusi. Kali ini, terkait masalah cakram roh surgawi kuning, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, lagi pula, masalah ini terlalu penting. Tuan Zhou, Anda harus berhati-hati. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk dan tersenyum. Terima kasih Wakil Presiden Wang atas pengingatnya, saya mengerti. Setelah berbicara, Zhou Yu menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, Wang Hongshan bertindak cepat, segera mendistribusikan tugas pengumpulan materi melalui orang kepercayaannya. Menjelang siang hari berikutnya, semua bahan yang dibutuhkan Zhou Yu dikumpulkan dan dikirim ke kediaman Wang Hongshan. Wang Hongshan tidak menunda dan segera memberitahu Zhou Yu. Setelah menerima panggilan tersebut, Zhou Yu berangkat ke kediaman Wang Hongshan. Bab 1178. Interogasi.
Kediaman Wang Hongshan adalah kantor pusat kamar dagang Tianyu. Tepat saat dia tiba, dia bertemu dengan seorang kenalan. Oh, bukankah ini Tuan Li? Zhou Yu tersenyum sambil menatap seorang pemuda yang hendak memasuki kantor pusat. Pemuda itu tak lain adalah Li Zerui, yang kakinya dipatahkan oleh Zhou Yu. Li Zerui tidak menyangka akan bertemu Zhou Yu di depan pintu kantor pusat. Begitu melihat wajah Zhou Yu, wajah Li Zerui langsung menunjukkan ekspresi marah. Zhou Yu, apakah itu kamu? Beraninya kau datang ke kamar dagang Tianyu kami, cari mati. Zhou Yu lah yang menyebabkan dia kehilangan jabatan pewaris di istana, yang mengakibatkan dia jatuh dari Heavenly Pride dan menjadi seperti sekarang ini. Kebenciannya terhadap Zhou Yu mengalir bagai sungai besar, tak henti-hentinya. Dipenuhi amarah, Li Zerui segera mulai meminta bantuan. Dalam beberapa saat, Fan Xiong, Gu Hongcai, Jin Yidao, Wu Changjiang, Fan Tianlei, dan yang lainnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat bahwa memang Zhou Yu yang datang, Fan Tianlei dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi marah. Terutama Fan Tianlei, yang melangkah maju dan menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu, beraninya kau datang ke sini atas kemauanmu sendiri. Apa? Begitu bersemangat mencari kematian. Menghadapi ancaman Fan Tianlei, Zhou Yu tersenyum tipis, tidak menunjukkan kekhawatiran dan tidak mau repot-repot menanggapi. Melihat Zhou Yu mengabaikannya, Fan Tianlei menjadi semakin marah. Zhou Yu, karena kaulah yang memprovokasi kami, bahkan jika kami membunuhmu, Xiao Ce tidak akan berani mengatakan apapun kepada kami. Seseorang, pergi dan undang Raja Gunung Hitam untuk datang dan membunuh orang ini. Tepat saat Fan Tianlei mengeluarkan perintah, sebuah suara dingin terdengar. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu menoleh, hanya melihat Wang Hongshan bergegas keluar. Setelah datang ke depan semua orang, Wang Hongshan segera berkata dengan ekspresi tegas. Tuan Zhou adalah tamu yang saya undang, apa yang Anda coba lakukan? Begitu Wang Hongshan berbicara, semua orang tercengang. Sesaat kemudian, Fan Tianlei tersadar, dan dia dengan marah berkata, Wang Hongshan, apa yang sedang kamu rencanakan? Wang Hongshan menatap Fan Tianlei dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata, mengapa saya harus melaporkan kepada Anda apa yang saya lakukan? Jika Anda tidak puas dengan hal ini, Anda bisa pergi dan mengadu ke Presiden. Bagaimanapun, hari ini Tuan Zhou adalah tamuku, jika ada yang ingin mencari masalah dengannya, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Setelah berbicara, Wang Hongshan tidak peduli dengan reaksi Fan Tianlei dan yang lainnya. Ia berbalik dan menatap Zhou Yu, meminta maaf. Tuan Zhou, saya minta maaf. Baiklah, aku undang kamu masuk. Aku sudah menyiapkan semua herba yang kamu butuhkan. Termasuk persiapan untuk Flying Hong General. Zhou Yu mengangguk dan mengikuti Wang Hongshan masuk. Melihat hal itu, Fan Xiong dan yang lainnya segera berkumpul. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Wang Hongshan? Ya, apa yang Wakil Presiden Wang coba lakukan? Semua orang mulai bertanya. Fan Tianlei mengerutkan alisnya, ekspresinya gelap. Dia melihat ke belakang Wang Hongshan dan Zhou Yu, lalu berkata, ayo pergi, mari kita lihat apa yang terjadi. Saya ingin melihat trik apa yang Wang Hongshan coba lakukan hari ini. Juga, beritahu Raja Gunung Hitam untuk datang. Hari ini, jika Wang Hongshan tidak memberiku penjelasan, Zhou Yu tidak akan pergi dari sini, dan Wang Hongshan akan menghadapi hukuman. Fan Xiong tersenyum sinis dan segera pergi mengundang Raja Gunung Hitam. Di bawah bimbingan Wang Hongshan, Zhou Yu tiba di kediamannya. Kediaman Wang Hongshan berada di halaman terpisah di kantor pusat kamar dagang Tianyu. Pada saat ini, di halaman tersebut telah terdapat kuali obat perunggu besar yang didirikan sesuai dengan permintaan Zhou Yu. Di sekeliling kuali terdapat ratusan kotak giok. Jenderal Terbang Hong duduk di samping kuali, mengatur napasnya. Begitu Zhou Yu dan Wang Hongshan masuk, Jenderal Terbang Hong membuka matanya. Pandangannya pertama kali tertuju pada Zhou Yu. Ekspresinya menunjukkan campuran antara kegembiraan dan ketidakpastian. Lagi pula, membiarkan seorang seniman bela diri alam Sein akhir membantu seorang seniman bela diri alam Sein puncak menerobos ke alam raja kedengarannya tidak bisa diandalkan, tetapi Zhou Yu bukanlah orang biasa, dia bukan hanya seorang elit, tetapi juga seorang jenius papan atas. Ditambah dengan daya tarik luar biasa untuk menembus alam raja, ia tak kuasa menahan keraguannya. Ia pun segera memutuskan untuk mempercayai Zhou Yu. Jenderal Terbang Hong mendekati Zhou Yu dengan hormat dan berkata, Menteri Zhou, halo. Zhou Yu mengangguk. Jenderal Hong terbang, apakah kamu siap? Jenderal Flying Hong segera berkata, Menteri Zhou, tenang saja, saya sepenuhnya siap. Sekalipun gagal, saya tidak punya keluhan. Zhou Yu tersenyum tipis.
Saya belum siap menghadapi kegagalan. Kemudian, Zhou Yu menatap Wang Hongshan dan berkata, Wakil Presiden Wang, saya tidak ingin apa yang akan saya lakukan selanjutnya menarik perhatian orang luar. Tolong biarkan Raja bela diri di ruanganmu turun sebentar. Dan janganlah biarkan siapapun menggangguku sampai aku keluar. Mendengar ini, Wang Hongshan secara naluriah melirik keluar dan segera melihat siluet Raja Gunung Hitam. Dia mengangguk. Baiklah, aku akan mengurusnya. Tuan Zhou, saya serahkan saja pada Anda. Setelah berbicara, Wang Hongshan keluar. Di luar halaman, Fan Tianlei dan yang lainnya berkumpul. Selain itu, sesosok tubuh kekar telah bergabung dengan mereka. Orang ini adalah ahli alam raja dari kamar dagang Tianyu, Raja Gunung Hitam. Wang Hongshan langsung mendekati Raja Gunung Hitam dan berkata. Dia berjalan dengan marah dan berkata, Wang Hongshan, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kau tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, aku akan berasumsi kau berkolusi dengan Zhou Yu untuk menghancurkan kamar kami. Untungnya, Raja Gunung Hitam ada di sini. Biarkan dia bertindak atas nama presiden dan menegakkan aturan. Mendengar ini, Raja Gunung Hitam berkata tanpa ekspresi. Wakil Presiden Wang, silakan jelaskan apa yang sedang Anda lakukan. Saat Raja Gunung Hitam berbicara, Wang Hongshan tahu dia tidak bisa menyimpan rahasianya. Sebenarnya dia tidak berencana untuk menyimpannya. Wang Hongshan berkata dengan tenang. Saya telah mengundang Tuan Zhou untuk membantu Jenderal Flying Hong menerobos ke alam raja. Bab 1179. Mandi obat. Sebuah batu saja dapat menimbulkan ribuan ombak. Perkataan Wang Hongshan membuat semua orang yang hadir di kamar dagang Tianyu benar-benar tercengang. Mengundang Zhou Yu untuk membantu Jenderal Fei Hong menerobos ke alam raja. Ini, apakah itu mungkin? Apakah kerajaan raja semudah itu untuk ditembus? Dan mengandalkan bantuan eksternal. Jika semudah itu, bukankah para ahli alam raja ada di mana-mana? Lagi pula, meskipun orang luar bisa membantu, itu haruslah seorang ahli tingkat atas di alam raja. Kenapa harus memilih pemuda di alam Sein akhir? Bukankah ini sebuah lelucon? Setelah sesaat terkejut, semua orang segera kembali tenang. Fan Tianlei adalah yang pertama menyerang. Dia langsung mencaci. Omong kosong. Bukankah ini omong kosong? Apakah otakmu dimakan anjing? Kamu benar-benar percaya omong kosong Zhou Yu? Jenderal Fei Hong adalah pakar papan atas yang dibina dengan usaha dan sumber daya luar biasa oleh kamar dagang, dan kau begitu mudah mempercayai Zhou Yu dan bahkan meminta Jenderal Fei Hong untuk bekerja sama. Sekalipun Jenderal Fei Hong orangmu, dia juga anggota kamar dagang. Kalau sampai terjadi apa-apa, berapa kerugian kamar dagang? Bisakah kamu, Wang Hongshan, memikul tanggung jawab ini? Fan Tianlei sangat marah, kata-katanya penuh dengan kebencian. Rasanya hanya dengan beberapa patah kata saja, dia bisa menghancurkan Wang Hongshan sampai mati. Dihadapkan dengan Fan Tianlei yang agresif dan sombong, Wang Hongshan tidak menunjukkan rasa takut dan dengan dingin menjawab. Zhou Yu adalah seorang Grandmaster Alkimia bersertifikat yang telah disertifikasi oleh Asosiasi Medis. Bakatnya dalam alkimia terbukti bagi semua orang. Karena dia mengklaim memiliki keyakinan, maka jelas tidak ada masalah. Sekalipun terjadi kesalahan di kemudian hari, saya, Wang Hongshan, akan bertanggung jawab penuh. Mengapa kamu terburu-buru? Setelah mengatakan ini, Wang Hongshan melihat ke arah Raja Gunung Hitam. Raja Gunung Hitam, mengenai masalah hari ini, saya, Wang Hongshan, akan memikul semua tanggung jawab sendirian. Yang kuminta hanyalah jangan ada yang mengganggunya sampai Zhou Yu selesai. Wang Hongshan menatap Raja Gunung Hitam dengan tatapan tegas. Raja Gunung Hitam menatap lama sekali sebelum akhirnya berkata, karena kamu sudah mengatakannya, mari kita tunggu dan lihat. Setelah berkata demikian, Raja Gunung Hitam mengundurkan diri secara sukarela dan duduk di sebuah paviliun di kejauhan, sambil menutup matanya untuk beristirahat. Melihat reaksi Raja Gunung Hitam, Fan Tianlei menahan amarahnya dan berkata, aku benar-benar ingin melihat trik apa yang bisa kamu dan anak ini lakukan. Setelah mengatakan ini, Fan Tianlei melambaikan tangannya, memimpin orang banyak untuk mundur ke sisi paviliun. Di halaman. Setelah memastikan semua orang telah mundur, Zhou Yu menggunakan bahan-bahan yang disiapkan oleh Wang Hongshan untuk membentuk formasi guna menyembunyikan keberadaan mereka. Formasi ini tidak memiliki banyak kemampuan perlindungan, hanya menyembunyikan fluktuasi kekuatan langit dan bumi. Itu bisa dianggap perlindungan sederhana. Setelah mengaturnya, Zhou Yu berkata kepada Jenderal Fei Hong, langsung masuk ke dalam kuali, ikuti instruksiku sebentar lagi. Jenderal Fei Hong mengangguk dan langsung melompat ke dalam kuali. Sementara itu, Zhou Yu mulai, tanpa tergesa-gesa, menambahkan ramuan untuk menyiapkan mandi obat. Seiring berjalannya waktu, meskipun Fan Tianlei dan yang lainnya di luar tampak tenang,
tatapan dingin sesekali ke arah Wang Hongshan mengkhianati perasaan mereka yang sebenarnya. Jika Zhou Yu gagal, Wang Hongshan niscaya akan menghadapi hukuman yang sangat berat dan kejam. Wang Hongshan juga tampak tanpa ekspresi dan tenang, tetapi di dalam hatinya, ia dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Sebenarnya, dia tidak punya jaminan sama sekali. Dia bertaruh murni pada bakat Zhou Yu, bertaruh bahwa Zhou Yu bukanlah orang biasa. Tak ada pilihan lain, persaingan internal kamar dagang Tianyu terlalu ketat. Selama bertahun-tahun, Fan Tianlei perlahan-lahan mengunggulinya. Jika ia tidak mengambil risiko, ia ditakdirkan untuk dijatuhkan oleh Fan Tianlei, dan takkan pernah bangkit lagi. Dunia ini sedemikian rupa sehingga risiko dan peluang hidup berdampingan. Yang berani kenyang, yang pemalu kelaparan. Jika Zhou Yu berhasil, Wang Hongshan tidak diragukan lagi akan melambung tinggi di kamar dagang Tianyu. Fan Tianlei sudah tua dan bijaksana, dia tentu melihat kegelisahan tersembunyi di balik ketenangan Wang Hongshan. Senyum dingin terpancar di matanya. Ah, Wang Hongshan. Aku sedang berpikir bagaimana cara mengalahkanmu sepenuhnya. Aku tidak menyangka kamu akan memasang jebakan untuk dirimu sendiri. Yah, itu menghemat banyak masalah bagiku. Dia telah merencanakan bahwa jika Zhou Yu gagal, dia akan segera menjatuhkan Wang Hongshan untuk menyelesaikan musuh ini sepenuhnya. Di halaman, Zhou Yu sepenuhnya fokus membantu Jenderal Fei Hong menerobos. Di dalam kuali perunggu, semua obat spiritual telah ditempatkan di dalamnya. Zhou Yu menggunakan Nether Fire Truki untuk melelehkan semua obat spiritual. Di dalam kuali perunggu, energi spiritual yang kaya sepenuhnya menyelimuti Jenderal Fei Hong. Sementara itu, Zhou Yu menggunakan jarum perak untuk menghubungkan beberapa titik akupuntur penting di tubuh Jenderal Fei Hong. Terobosan ini membutuhkan pendekatan ganda, yaitu pengobatan spiritual dan akupuntur. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam kuali diserap oleh tubuh Jenderal Fei Hong. Bersamaan dengan itu, tubuhnya memerah, dan raut kesakitan muncul di wajahnya. Melihat Jenderal Fei Hong berjuang menahan rasa sakit, gemetar seluruh tubuhnya, dengan Gang Jin yang kacau di dalam, Zhou Yu segera mengingatkan. Tunggu. Ini adalah momen yang kritis. Jangan biarkan semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Siapapun yang telah berkultivasi hingga puncak alam suci memiliki ketekunan yang luar biasa. Jenderal Fei Hong memaksakan diri menahan segala rasa sakit, sementara Zhou Yu tidak tinggal diam, karena ia hendak melakukan langkah yang paling penting. Yaitu, melalui akupuntur, untuk mengarahkan kekuatan obat yang diserap oleh Jenderal Fei Hong guna menerobos penghalang alam raja. Dengan jarum perak Zhou Yu yang terus-menerus merangsang titik akupuntur, Jenderal Fei Hong jelas merasakan ki dan kekuatan darah dalam tubuhnya mulai mendidih dari titik waktu yang tidak diketahui. Dan kultivasinya yang sebelumnya stagnan mulai mengendur perlahan-lahan. Skenario ini berlangsung sekitar 1 jam. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuh Jenderal Fei Hong tanpa peringatan apapun. Aura ini hampir membentuk badai, menyelimuti Jenderal Fei Hong sepenuhnya, bahkan mengaduk angin dan awan di atas kepalanya. Dalam radius beberapa kilometer, kekuatan langit dan bumi mulai berkumpul menuju Jenderal Fei Hong. Bab 1180. Membuat semua orang tercengang. Pada saat yang sama, di luar halaman. Sudah setengah hari sejak Zhou Yu memasuki halaman. Namun di dalam halaman, tetap tidak ada pergerakan. Selama periode ini, Fan Tianlei beberapa kali tampak gelisah, tetapi setiap kali ia memandang Raja Gunung Hitam tetap duduk dengan mata tertutup, tidak bergerak. Melihat Raja Gunung Hitam tidak bergerak, Fan Tianlei tidak berani kehilangan kesabarannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan menjelang malam, tidak ada aktivitas apapun di halaman itu. Fan Tianlei menghitung waktu secara diam-diam, lalu senyum dingin melintas di matanya saat dia berbicara. Wakil Presiden Wang, berapa lama lagi kita harus menunggu? Sudah begitu lama berlalu tanpa ada tanda-tanda dari dalam. Apa kita akan terus menunggu seperti ini? Setahu saya, menerobos ke alam raja akan memakan waktu sekitar 3 jam. Sudah berapa lama? Begitu Fan Tianlei selesai berbicara, Go Hongcai dan yang lainnya menimpali satu demi satu. Fei Hongjiang sudah berada di puncak alam suci, dan menerobos ke alam raja hanya akan memakan waktu 1 jam. Sudah begitu lama berlalu tanpa ada pergerakan, menurutku, itu pasti gagal. Benar sekali, Jin Yidao setuju. Jika menembus alam raja begitu mudah, pasti ada seniman bela diri alam raja di mana-mana. Bakat anak itu memang tidak lemah, tapi klaim dia bisa membantu orang lain menembus alam raja itu omong kosong belaka. Kurasa hanya orang setulus Wakil Presiden Wang yang akan percaya itu. Ini jelas merupakan sindiran sarkastis terhadap Wang Hongshan, menyebutnya bodoh. Tetapi saat ini, Wang Hongshan tidak tahu bagaimana harus membalas. Malah, makin lama makin bertambah cemas dan khawatir perasaannya.
Melihat Wang Hongshan diejek semua orang namun tidak mengatakan sepatah kata pun, Fan Tianlei segera menyadari Wang Hongshan juga merasa tidak yakin. Dia pun menjadi semakin sombong di dalam hati. Wang Hongshan benar-benar mendatangkan malapetaka ini atas dirinya sendiri. Sebaiknya kau pikirkan penjelasan yang bagus untuk diberikan kepada Presiden. Fan Tianlei mencibir. Akan tetapi, belum sempat dia selesai bicara, tiba-tiba dari dalam halaman, sebuah momentum yang mengerikan melonjak bagai tornado menuju langit. Aura mengerikan ini dengan cepat menyelimuti seluruh kamar dagang Tianyu. Di bawah tekanan luar biasa ini, Fan Tianlei dan yang lainnya merasakan penindasan yang luar biasa, seolah-olah mereka hampir tidak bisa bernapas. Dan pada saat itu, Raja Gunung Hitam, yang tengah bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia menatap ke arah langit di atas halaman dan kemudian melepaskan aura yang kuat untuk menghalangi momentum mengerikan yang berasal dari dalam. Dengan campur tangan Raja Gunung Hitam, Fan Tianlei dan yang lainnya akhirnya pulih. Setelah mereka kembali tenang, Fan Tianlei, yang masih ketakutan, bertanya. Raja Gunung Hitam, apa yang terjadi? Mata Raja Gunung Hitam berkedip karena terkejut saat dia berbicara. Terobosan ke kerajaan raja. Apa? Fan Tianlei dan yang lainnya benar-benar tercengang. Menerobos ke alam raja. Berarti Fei Hongjiang benar-benar berhasil mencapai alam raja. Untuk sesaat, pikiran Fan Tianlei menjadi kosong. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tidak hanya Fan Tianlei tetapi juga Gu Hongcai, Jin Yidao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Hanya Wang Hongshan yang begitu gembira hingga ia hampir melompat ke udara. Dia menatap Raja Gunung Hitam dengan antusias. Raja Gunung Hitam, apakah ini benar-benar fenomena terobosan ke alam raja? Apakah ini berarti Fei Hongjiang telah berhasil mencapai alam raja? Raja Gunung Hitam menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia benar-benar telah memasuki kerajaan raja. Pemuda ini, Zhou Yu, sangat menakutkan. Sambil berkata demikian, Raja Gunung Hitam tiba-tiba menatap Wang Hongshan dengan wajah penuh keseriusan. Masalah ini harus dijaga kerahasiaannya. Siapa lagi yang tahu tentang Zhou Yu yang mampu membantu prajurit alam suci menerobos? Mendengar pertanyaan Raja Gunung Hitam, Fan Tianlei dan yang lainnya tertegun sejenak. Seketika semua orang bereaksi. Memang, Zhou Yu telah membuktikan bahwa ia mampu membantu orang-orang kuat di alam suci untuk menerobos, dan jika masalah ini bocor, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Menyebutnya sebagai sesuatu yang menggemparkan bukanlah suatu hal yang berlebihan. Karena kamar dagang Tianyu kita adalah yang pertama kali mengetahui hal ini, prioritasnya seharusnya adalah merahasiakannya, lalu menemukan cara untuk memanfaatkannya demi manfaat maksimal bagi kamar dagang. Menghadapi pertanyaan Raja Gunung Hitam, Wang Hongshan dengan cepat menjawab. Di luar kamar kami, tidak ada seorang pun yang tahu. Mendengar hal ini, Raja Gunung Hitam segera mengeluarkan perintah. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Saya sudah mencatat semua yang hadir di sini. Jika ada rumor yang muncul, saya pribadi akan membasmi pembocor di antara kalian dan menghukum mereka dengan berat. Meskipun Raja Gunung Hitam tidak memegang jabatan formal di kamar dan tidak ikut serta dalam manajemen sehari-hari, saat ia berbicara di saat-saat genting, bahkan Li Zerui dan Fan Xiong yang biasanya sulit diatur pun cukup takut untuk mengangguk berulang kali. Kami sama sekali tidak akan membocorkan informasi ini. Semua orang bersuara setuju. Baru pada saat itulah Raja Gunung Hitam mengangguk puas dan lalu menatap Wang Hongshan. Kamu menangani masalah ini dengan baik. Ingatlah, bagaimanapun caranya, jagalah hubungan baik dengan Zhou Yu dan berharap dia terus membantu para ahli kita yang lain untuk maju. Selanjutnya, saya akan melaporkannya secara pribadi kepada Presiden. Dengan ini saya memutuskan bahwa, mulai hari ini, Zhou Yu adalah tamu kehormatan kamar dagang Tianyu kami, dan semua orang, termasuk saya sendiri, harus memperlakukan Zhou Yu dengan hormat sebagaimana layaknya Presiden. Ya. Wang Hongshan, yang tentu saja gemetar karena kegirangan, langsung setuju. Bagaimanapun, dialah orang pertama yang menunjukkan niat baik terhadap Zhou Yu. Fan Tianlei dan yang lainnya, pada titik ini, tidak peduli dengan dendam sebelumnya. Dendam kecil itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan yang ditunjukkan Zhou Yu sekarang. Jika Zhou Yu juga mau membantu orang kepercayaannya menerobos ke alam raja, dia tidak akan keberatan berlutut dan memanggilnya ayah. Lagi pula, Fei Hongjiang sedang menstabilkan kultivasinya. Jangan ada yang mengganggunya. Saya akan menghubungi Presiden sekarang. Dengan berkata demikian, sosok Raja Gunung Hitam berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin,
Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.